Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil karim nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa ummatihi wa dhurriyyatihi ila yaumiddin wa ba'du. Faya ibadallah, usi nafsi wa iyyakum bitaqwallahi faqad fazal muttaqun fala tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Saudara-saudariku, berjumpa kembali dalam program Aqsa Al-Quran Sunnah Solution. Semoga kita senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semoga Allah berkenan membimbing kita dan mengampuni dosa-dosa kita, menjauhkan kita dari berbagai potensi kesalahan yang mungkin diperbuat, dan semoga kita diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Seperti biasa, kita awali dengan bermohon pada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk saudara-saudari kita yang sampai detik ini belum berislam. Semoga Allah kuatkan hati dan jiwa mereka untuk bersyahadat sebelum wafat kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pun demikian, kita bermohon pada Allah semoga para pelaku maksiat di malam Jumat yang mulia ini diberikan getaran jiwa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan kekuatan hidayah untuk mau bertobat dan meninggalkan berbagai perbuatan maksiat, sehingga insya Allah bisa kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keadaan yang terbaik. Dalam kesempatan kali ini, kami juga atas nama keluarga besar Adi Hidayat Official menyampaikan duka cita yang sangat mendalam, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, atas wafatnya saudara kita 6 orang laskar dari FPI, Front Pembela Islam, pada kejadian yang telah kita ketahui bersama. Kita bermohon berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga saudara-saudara kita dimaksud diterima setiap titian amal solehnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diwafatkan dalam keadaan yang terbaik, dan semoga disabarkan keluarga besar mereka semua, dan dengan itu semoga kita diikutkan dalam keadaan yang terbaik untuk berjumpa kembali menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Segala hal terkait dengan proses yang dimaksud, baik aspek hukum ataupun yang lainnya, kami sangat mendukung pada berbagai pendapat dan pernyataan yang telah disampaikan oleh para pakar di bidangnya, baik oleh para pakar hukum, pendapat para ulama, juga ormas-ormas yang kapabel di bidangnya. Oleh karena itu, kita mendorong dan berdoa kepada Allah semoga segalanya bisa berjalan sesuai dengan apa yang telah Allah tetapkan dan sesuai dengan koridor yang berlaku di hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia. Saya hanya ingin mengingatkan bahwa di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah, surah yang kedua, tepatnya di ayat yang ke-72, Allah mengungkap janji akan menampilkan dan membuka segala hal yang terkait dengan tindak tanduk manusia, termasuk potensi-potensi kejahatan yang mungkin terjadi, atau bahkan dalam kasus tertentu semisal pembunuhan misalnya. Allah berfirman, wa idh qataltum nafsan fadara'tum fiha wallahu mukhrijum ma kuntum taktumun. Dan ketika engkau pernah melakukan satu tindakan pembunuhan, lalu engkau berselisih paham, berseteru siapa dan bagaimana itu terjadi untuk menemukan pelakunya. Nah, dan Allah berjanji, wallahu mukhrijum ma kuntum taktumun. Ya, sebaik apapun itu kemudian ditutupi, atau sekuat apapun itu kemudian mencoba untuk diarahkan pada aspek-aspek yang tidak terkait dengannya, kata Allah, semua akan diungkap dengan cara yang seadil-adilnya, sejujur-jujurnya, sedetil-detilnya. Bila bukan di dunia, maka di akhirat semua akan terbuka. Oleh karena itu, kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar Allah memberikan kedamaian di negeri kita, ketentraman, dijauhkan dari perpecahan, dan disatukan dalam kebaikan-kebaikan serta kemuliaan dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, pada malam hari ini kita akan coba lanjutkan, teman-teman sekalian, bahasan kita seperti yang dijanjikan, bahwa malam hari ini kita insya Allah akan berdiskusi, belajar bersama dari kasus-kasus atau pertanyaan-pertanyaan yang teman-teman sampaikan, baik dari media YouTube ataupun juga Instagram. Telah ada bersama kami beberapa pertanyaan yang masuk. Saya mohon izin berkenan dengan segala kerendahan hati agar saya tidak mengecek satu persatu teman-teman yang masuk lewat laman komentar. Mohon berkenan dengan segala kerendahan hati. Sekali lagi, jika ada hal-hal yang ingin kita diskusikan, teman-teman cukup menuliskan di kolom komentar. Nanti staf kami akan memprint out, ya, semacam ini misalnya, nanti di print out, ya.
Nanti akan disimpan di meja, baik di YouTube ataupun nanti IG misalnya, nanti akan disimpan, dan saat sesi kita berdiskusi, saya akan mencoba untuk melihat dan menjelaskan apa yang kira-kira teman-teman sampaikan. Bismillah, kita coba mulai. Pertama dari saudari kita, saya sebutkan inisialnya saja ya, ada YFI ya. Beliau bertanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afwan, saya ingin bertanya, baik, apabila dulu pernah memiliki hutang dan sekarang tidak ingat, apakah sudah dibayarkan atau belum? Ya, sedangkan keadaannya sudah tidak berkomunikasi lagi. Maka apa yang harus saya lakukan agar hati saya menjadi tenang apabila teringat hal tersebut? Ya, pertama, kalau tidak berkomunikasi lagi, ini penyebabnya apa? Ya, kalau orangnya masih ada, coba usahakan untuk dicari kontaknya, kemudian dijalin komunikasi kembali dan diperjelas, diklarifikasi. Ya, apakah dulu apa yang pernah saya pinjam sudah dibayarkan atau belum, gitu kan? Nah, ini kasus-kasus ini sering kali muncul. Karena penting untuk diingat bahwa utang piutang itu termasuk hakun adami. Jadi ada hak yang terkait dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita berbuat salah ya terkait dengan ibadah penyembahan kepada Allah, seperti misalnya pernah lalai menunaikan sholat kan, terus jarang berinteraksi dengan Al-Quran, pernah meninggalkan puasa, itu taubatnya langsung hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Bertobat kepada Allah, kemudian ditutup kembali dengan menunaikan amal-amal soleh, ditingkatkan amalnya, jauhi maksiatnya, sehingga kita merasakan kenyamanan dalam jiwa, ketenangan dan semangat menunaikan ibadah. Ketika itu hadir, maka itu tanda taubat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun demikian, ada hak yang terkait dengan anak cucu Adam, orang-orang sekitaran kita. Walaupun sholatnya bagus, puasanya bagus, tapi hak-hak ini belum tertunaikan, tetap ini akan menjadi kendala hisab saat berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, kendala yang saya maksudkan hak yang harus diselesaikan dulu. Ya, karena semua akan ditimbang. Dan ini bisa terkait dengan, mohon maaf ya, persoalan fisikal misalnya atau persoalan materi. Saya sebutkan persoalan yang terkait dengan masalah Anda utang piutang secara materi langsung ya. Jadi ketika seseorang seperti Anda misalnya punya utang piutang, pastikan dulu ya, tadi Anda katakan keadaannya sudah tidak berkomunikasi, ya Anda tinggal berkomunikasi, cari nomor kontaknya, tanyakan. Kalau qadarullah misalnya sudah wafat, meninggal, tanyakan ahli warisnya, kembali kepada ahli waris, ceritakan kisahnya ya, saya pernah ada persoalan utang piutang dengan beliau yang bersangkutan, kini saya dapat informasinya beliau sudah tidak ada dan saya tidak ingat apa sudah membayar atau belum, bagaimana kebijakan dari ahli waris yang dimaksudkan. Nah, nanti dari situ insya Allah Anda ikhtiarkan, kalau ternyata disimpulkan, dicari belum pernah ada pelunasan dimaksudkan, dan berikhtiar memohon kepada Allah untuk bisa diberikan kelapangan rezeki sehingga itu bisa dilunasi, dipenuhi ya. Jika memang sekarang kasusnya terjadi, misal ya, dua hal, yang pertama ternyata diketahui ya sudah dibayarkan, bahkan pernah cerita dan sebagainya, alhamdulillah Anda menjadi semakin lebih tenang. Dan hikmah kedua, silaturahim, hubungan yang terjadi dengan keluarga besar tetap berjalan, dan itu plus tambahan nilai-nilai kebaikan ya. Nah, kasus yang keduanya, jika memang terjadi sudah tidak berkomunikasi, orangnya tidak tahu, ahli waris tidak mengetahui, kerabatnya pun sudah nggak paham ya, dicari-cari nggak bisa ketemu, maka cara paling mudah untuk menenangkannya, dilihat berapa jumlah utang piutang Anda, kemudian Anda niatkan untuk bersedekah. Bersedekah diniatkan sebagai pelunasan utang yang dimaksudkan. Anda bisa berikan misalnya ke panti yatim, atau Anda bisa berikan ke fakir miskin dan sebagainya, niatkan untuk pelunasan utang Anda. Ya, mudah-mudahan itu bisa meringankan beban kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan saya ingatkan teman-teman sekalian, hal semacam ini ketika sudah kembali kepada Allah di akhirat nanti, tidak ada pembayaran dengan menggunakan materi lagi. Karena semua aspek dunia itu ditinggalkan saat kita sudah mulai meninggalkan dunia. Karena itu menjadi fitrah kalimatnya, tertata ketika seorang wafat dikatakan telah meninggal dunia. Ya, bukan hanya rohnya meninggalkan dunia dan datang ke alam barzakh sebagai tempat persinggahan untuk menuju akhirat nanti ya, tapi juga meninggalkan semua aspek yang terkait dengan dunia. Hukum-hukum dunia sudah tidak berlaku lagi. Ya, maka segala yang digunakan dalam konteks kehidupan dunia, jangankan ke akhirat, ke alam kubur pun tidak dibawa. Ya, Anda menggunakan handphone sebagus apapun ketika wafat, nggak akan pernah bisa digunakan berkomunikasi di alam kubur. Bahkan dikuburkan pun tidak dilakukan lazimnya. Ya, uang yang Anda kumpulkan, jabatan yang Anda titik, kemewahan segala rupa. Jadi kalau ada orang yang orientasinya dunia semata, nggak pernah ingat dengan akhirat, walaupun dia tahu akan wafat, tapi nggak menyiapkan bekal itu, maka kerugiannya berganda. Karena semua apa yang telah ia dapatkan dengan lelah itu,
Ya capek kan, itu capek itu. Ya, malam-malam masih mikirin, orang istirahat ini masih mikir ini, mikir itu, konsep ini, konsep itu. Bahkan ada yang meraihnya dengan cara yang keliru, ya, ada yang saling menyingkirkan, menyungkurkan, bahkan saling menyakiti, menzolimi, bahkan sampai menghilangkan nyawa dan sebagainya. Pada akhirnya selesai dan meninggal dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini nggak akan berlaku lagi. Karena itu, perangkat dunia tidak berlaku, hukum dunia pun tidak berlaku. Ya, Anda pun yang ada dalam ranah hukum misalnya, ya, baik itu misalnya di kemasyarakatan, ya, semacam polisi dan sebagainya, di militer seperti tentara, di kehakiman, kejaksaan dan sebagainya, semua akan selesai dan pengadilan Allah yang berlaku. Nah, dalam konteks pengadilan Allah ini di akhirat berbeda dengan hukum dunia. Kalau di dunia utang disuruh oleh hakim bayar utangnya menggunakan ya bentuk yang sama, utang uang bayar uang, atau aset kemudian disita misalnya dikalkulasikan sejumlah itu. Di akhirat tidak, nggak ada uang lagi, nggak ada aset dunia lagi. Yang ada adalah kumpulan antara amal soleh, nilai satu kebaikan yang punya bekal akhirat. Nah, jadi perbuatan baik yang punya bekal akhirat itu disebut hasanah namanya. Hasanah, ya. Jadi kalau Anda mengerjakan perbuatan baik, seperti contoh, ya, saya berikan gambaran. Misal, nggak usah kita berbagi dengan orang lain dulu, untuk pribadi kita saja dulu, ya. Saya misalnya mau minum, ini sudah ada minuman, bisa, ya. Kemudian saya akan minum. Minum itu kan rutinitas, disebut amal, ya, kegiatan biasa. Tapi ketika Anda menggunakan ya gelas ini, minuman ini diniatkan untuk ibadah kepada Allah, dan Anda ucapkan bismillahirrahmanirrahim, kullu amrin dzi balin la yubda'u fi bismillahirrahmanirrahim fahuwa abtar, ya, setiap perbuatan baik yang tidak disertai dengan kalimat bismillahirrahmanirrahim, maksudnya meniatkan segala hal karena Allah, maka terputus nilai pahalanya. Pengertian terbaliknya, ketika Anda minum, Anda ucapkan bismillahirrahmanirrahim, lalu Anda minum, maka kegiatan minum ini bukan sekedar menjadikan rutinitas minum, tapi sekaligus tercatat bernilai pahala, ya, yang akan dibawa saat pulang menghadap Allah Subhanahu wa taala. Jadi timbangan ini, timbangan bekal ini yang nanti akan ditimbang untuk mendapatkan rahmat Allah. Dengan rahmat inilah Allah menempatkan kita di surga terbaiknya dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Nah, perbuatan tadi disebut hasanah namanya. Sekali dikerjakan perbuatan itu punya poin. Poinnya nilainya 10. Itu di Quran surah ke-6 Al-An'am ayat 160. Man jaa'a bil hasanati falahu asyru amthaliha. Siapa yang mengerjakan satu perbuatan punya nilai hasanah. Minum punya nilai hasanah, lakukan karena Allah bismillah. Makan lakukan karena Allah bismillah. Kan? Baik. Ketika itu dikerjakan dicatat poinnya 10. Nah, bukan cuma catatan 1 2 3, bukan. Itu tinggi nilainya. Ya, kalau kita lihat ukuran standar saja, ya, kalau kita analogikan dengan hadis-hadis lain tentang keutamaan datang ke masjid misalnya, dapat 25 walaupun belum mengerjakan apapun, baru datang dengan niat ibadah dituliskan 25. Di hadis Muslim itu jarak satu keduanya 500 tahun, dua ketiga 500 tahun, tiga keempat 500 tahun. Ini jadi setiap kita mengerjakan perbuatan tinggi nilainya. Kalau 10 jarak satu kedua 500 tahun, dua ketiga 500 tahun, tiga keempat 500 tahun. Demikian seterusnya. Ya, dan nilai itu bukan sekedar dituliskan 10 poin, tidak, tapi nanti Allah berikan keberkahan di balik minuman itu. Jadi ketika Anda minum bismillahirrahmanirrahim, Anda minum misalnya, dituliskan pahala, dan di air itu diberikan keberkahan. Ya, berkah itu ziyadatul khair, bertambah nilai manfaat kebaikannya. Dengan minum itu ada energi untuk sholat enak, baca Quran enak, ya. Terus menolak perbuatan dorongan-dorongan maksiat, itu yang disebut keberkahan. Nah, poin ini ketika terkumpulkan nilai-nilai kebaikan hasanah dari hasil pekerjaan dunia yang diniatkan kepada akhirat, ya, kemudian lawannya itu sayyi'ah, ya, hasanah sayyi'ah, ini hasanat, ini sayyi'at. Nah, sayyi'at ini perbuatan-perbuatan buruk, ya, boleh jadi karena maksiat yang dikerjakan, maksiat dari dorongan nafsu atau godaan setan dan sebagainya, ya kan? Jadi ketika seseorang misalnya betul minumnya, tapi hasil itu digunakan dari hasil yang tidak dibenarkan, hasil korupsi misalnya, ya kan? Hasil mencuri, hasil membegal, ya, hasil merampok dan sebagainya digunakan, ya. Atau perbuatan-perbuatan langsung, apakah mencela orang lain misalnya, atau menyakiti orang lain, merampok, membunuh, korupsi, itu dituliskan tuh keburukannya, nanti ditimbang. Nah, maka terjadilah satu persoalan yang disebutkan itu di hadis Muslim, riwayat sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, bahwa nanti satu kali di hari kiamat akan didatangkan umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadisnya disebut dengan hadithul muflis, ya, hadis orang yang bangkrut, menerangkan tentang orang bangkrut. Ya. Al-muflis. Ini kurang lebih ini.
Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam satu kali beliau sedang duduk berdiskusi ringan dengan para sahabat, lantas kemudian bertanya. Ya, kata beliau, atadrunal muflis, bima makna, tahukah kalian orang-orang yang bangkrut itu? Tahukah kalian orang dihukumi bangkrut itu? Qalu, mereka berkata, al-muflisu, ya, orang bangkrut menurut kami itu mala dirhamalahu wala mata'. Orang yang sudah tidak punya 1 dirham pun, uang sudah tidak ada, aset pun tidak punya. Ya, jadi uang sudah tak ada, aset tak punya. Secara ekonomi logis, ya, logis sekali. Ya, tapi apa yang terjadi? Nabi meluruskan persepsi itu, bukan dalam konteks keduniaan, tapi konteks keakhiratan. Al-muflisu min ummati, kata Nabi, orang muflis dari kalangan umatku itu. Hati-hati, tolong garis bawah ini. Nabi tidak menyebutkan umatnya Isa alaihissalam atau umatnya Musa alaihissalam, tapi beliau memberikan isyarat min ummati. Jadi ada orang mengaku umatnya Nabi Muhammad Rasulullah SAW, tapi dihukumi bangkrut oleh Nabi SAW. Ya, ya'ti yaumal qiyamati bi salatin wa siyamin wa zakatin. Ya, datang di hari kiamat nanti dengan pahala-pahala salat yang pernah ia kerjakan. Dia salat, kan? Puasa, dia puasa. Ramadan dia ikut puasa, kan? Zakat, dia tunaikan zakat, kan? Baik, ada orang yang hartanya melebihi batas nisab, kemudian ya setelah selesai haul dia keluarkan zakatnya, dia kelihatan salat, dia puasa juga. Wa ya'ti qad syatama hadza. Cuman sayang, ya, dia pun punya aktivitas di dunia, senang mencela, kan? Wa qadhafa hadza, senang menuduh, kan? Kemudian wa daraba hadza, senang berselisih, kan? Sampai menyakiti, kan? Awas, hati-hati nih yang tawuran dan sebagainya, awas, hati-hati, ya. Kemudian wa safaka dama hadza, dan pernah menumpahkan darah. Ya, menumpahkan darah. Menumpahkan darah dalam konteks di sini membunuh, kan, dan sebagainya dan sejenisnya. Tuh, qadhafa hadza, kemudian wa syatama hadza, qadhafa hadza, wa daraba hadza, wa safaka dama hadza. Maka apa yang terjadi? Nah, maka diambillah yang baik-baik itu, tu'khadhu hadza min hasanatihi wa hadza min hasanati. Maka nanti akan dihukumi kalau seseorang pernah dia berbuat misalnya di dunianya salat, dapat hasanah nih, ya, 4 poin misalnya. Tapi juga dia misalnya suka mencela, maka akan diambil pahala salatnya, ditutupkan kepada celaannya. Nah, hati-hati nih, ini ada 1, ini ada 1, maka nutup nih, kosong, ya kan? Kemudian tu'khadhu hadza min hasanati wa hadza min hasanati, ya. Nah, ini diambil lagi kebaikannya, tutupkan lagi pada keburukannya. Nah, ini puasa nutup ketuduhan misalnya, kan? Zakat nutup ke berselisih itu kan nanti ujung-ujungnya sama-sama juga. Perselisihan itu, teman-teman sekalian, pasti akan dimanfaatkan oleh setan, diprovokasi untuk mengeluarkan ya hal-hal lebih buruk lainnya. Dalam perselisihan pasti ada caci maki, pasti ada celaan, nambah lagi tuh. Ya, pasti ada sesuatu yang lebih buruk lagi setelah itu, ya. Karena itu, ini misalnya terjadi, diambil ini, keluarkan ke sini. Fa in faniyat hasanatuhu, hadisnya berkata, jika habis semua potensi kebaikan ini, sudah kosong nih, nggak ada. Tersisa ini. Ya, pernah menumpahkan darah, bunuh orang, nggak tobat apa dan sebagainya, yang korupsi itu kan, dan sebagainya, bahkan korupsi dalam kondisi yang sangat memprihatinkan, orang sedang butuh sesuatu masih dikorup juga misalnya, kan, dan sebagainya, tersisa, ya. Nah, ini persoalannya apa? Maka diambillah dosa-dosa orang yang dizalimi di sini, ya. Jadi ini menarik ini. Diambil dosa, karena ini nggak bisa nutupin lagi, maka caranya diambillah dosa-dosa orang yang dizalimi ini. Kalau dalam konteks pertanyaan Anda tadi, misalnya utang nih, ada hutang kan? Nah, ini udah nggak bisa nutupin. Nggak bisa nutupin. Ini kalau dalam konteks masih ada amal, ini amalan kita yang baik di sini, ditutup ke sini. Karena kita masih punya utang nggak bisa dibayar oleh harta, maka dibayar oleh amalan kita. Tapi yang punya banyak maksiat, ini udah nggak nutup, masih ada ini. Maka orang-orang yang pernah dizalimi di dunianya, pernah dicela misalnya, maka kalau sudah nggak nutup lagi, dosa-dosa orang yang dicela ini, dosa. Ini si A misalnya, ini si B. Maka dosa-dosa si B, sesuai dengan kadar dosa yang terjadi di sini, akan diambil, ditimpakan kepada orang ini. Sehingga yang ini dikurangi dosanya, yang ini semakin bertambah. Faturiha finnar. Maka karena semakin banyak ini, ya terkumpulkan keburukannya, maka dilemparkanlah ya ke dalam neraka. Karena itu, saya sering katakan, nilai kebaikan kita sebagai bekal menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala itu seringkali ditampilkan oleh Al-Quran dengan bahasa takwa. Takwa. Di semua puncak kebaikan-kebaikan ini, itu sering oleh Al-Quran dikristalisasikan dalam bentuk satu diksi, yaitu takwa.
Karena itu salat bagian dari takwa. Dalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas shalah. Ini puasa bagian dari takwa, ya kan? La'allakum tattaqun. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Demikian zakat juga termasuk infak di dalamnya. Ya Al-Baqarah ayat 3 kan setelah salat infak. Ya wa mimma razaqnahum yunfiqun. Haji, umrah, takwa. Al-Baqarah ayat 197, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Jadi puncak semua ini takwa. Nah, takwa itu ketika kita detilkan kembali, secara singkat ternyata dibagi dua bagian. Ya, terkait amal solehnya. Ada yang terkait hubungan dengan hablu minallah secara vertikal. Ya. Yang kedua hablu minan nas secara horizontal. Jadi ternyata orang-orang takwa itu disebut baik. Yang pertama, ya, dia punya sayap pertama, ya. Apa sayap pertama ini? Dia punya hubungan yang baik secara vertikal dengan Allah Subhanahu wa taala. Salatnya rajin, bahkan tahajud pun dia coba untuk tunaikan, kan? Bacaan Al-Qur'annya, nilai-nilai kebaikannya, hubungan dengan Allah sebagai tanda penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini contohnya di Quran surah ke-51 Adz-Dzariyat dari ayat ke-15 misalnya, ya, sampai ayat taruhlah ke-17. Innal muttaqina fi jannatin wa 'uyun, ya, akhidhina ma atahum rabbuhum innahum kanu qabla dzalika muhsinin. Ya, sungguh sebagian orang-orang takwa nanti, orang-orang takwa, ya, ada yang ditempatkan oleh Allah di taman surga. Mereka akan mendapatkan anugerah yang telah Allah janjikan, langsung mereka dapatkan. Ya, dan sungguh ketika di dunia mereka termasuk orang ihsan. Ya, orang muhsin itu orang ihsan. Ihsan itu apa? Anta'budallaha ka'annaka tarah. Kau menjadikan aktivitasmu sebagai ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, seakan-akan kau selalu merasa diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa taala walaupun kau tak mampu melihatnya. Ya, ihsan. Maka salat merasa dilihat oleh Allah, takut kalau salatnya enggak khusyuk, takut kalau salatnya bacaannya enggak bagus, maka dia belajar bacaan salat, belajar memahami. Itulah ihsan. Nah, ini pun demikian yang ini ada di Quran misalnya surah ketiga Ali Imran ayat 133 sampai 134. Ya, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin. Takwa lagi. Bergegaslah Anda untuk berevaluasi diri, ya kan? Untuk mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu bercita-citalah untuk bisa mendapatkan anugerah tertinggi ketika kembali pada Allah, yaitu surga yang disiapkan seluas langit dan bumi untuk orang-orang takwa. Nih, apa amalannya saat di dunia? Ternyata yang kedua ini adalah sayap selanjutnya. Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad-dharra wal kadhimina al-ghaidha wal 'afina 'anil nas. Kan? Wallahu yuhibbul muhsinin. Muhsin lagi disebutkan. Ya, kata Allah, yaitu orang-orang yang gemar berbagi dalam kehidupan, sanggup menahan amarah, kan? Dan memaafkan kesalahan orang-orang ketika mereka meminta maaf. Dan Allah mencintai orang-orang yang berbuat baik. Jadi, yang ini hablum minallah, yang ini hablum minan nas. Dua bagian inilah yang mengantarkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan sampai nanti ada yang rajin salat, kan? Atau bahkan rajin ta'lim, berangkat ta'lim, materi banyak segala rupa, tapi juga senang mencela orang lain, senang berselisih dengan orang lain. Nah, itu ta'lim apaan? Ya kan? Jangan sampai kita ingin mendekat kepada Allah, tapi juga dengan cara melanggar syariat Allah. Itu keliru. Ya? Baik, demikian seterusnya teman-teman sekalian. Karena itu, saya menganjurkan, ya, tetap apapun yang kita raih dalam prestasi dunia, belum tentu menentukan prestise kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi, apapun yang kita raih, ya, dalam konteks kehidupan dunia, dari prestasi apapun, belum tentu menentukan prestise kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati kalau itu semua tidak menjadi lahan untuk ibadah. Jabatan setinggi apapun, kedudukan sekuat apapun, harta benda sekaya apapun, ilmu pengetahuan seluas apapun, jika itu tidak punya nilai di hadapan Allah, maka mohon maaf, dia tidak akan mengantarkan pada kemuliaan. Karena itu, perbanyak ibadah kita kepada Allah, saat yang bersamaan bangun hubungan baik dalam konteks kehidupan kita. Jika merasa ada yang salah, jangan dipertahankan kesalahan itu, ya, karena sudah ada makhluk yang pernah mempertahankan kesalahan dan dia nista di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan Allah langsung mengatakan kepada kita, itu musuh yang paling nyata untuk kita semua. Jangan ditiru. Perbedaan manusia dengan setan, manusia pasti dalam hidupnya pernah berbuat salah.
Kalau dia bukan nabi, bukan rasul yang punya sifat maksum, terjaga dari kesalahan, pasti dia pernah berbuat salah dengan potensi nafsunya yang digunakan oleh setan untuk berbuat salah. Quran surah ke-12 ayat 53. Wa ma ubarri'u nafsi innan nafsa la'ammaratun bisu illa ma rahima rabbi. Ingat ya? Dalam diri kita ada nafsu, nafsu digunakan untuk setan untuk diarahkan pada perbuatan maksiat. Jadi standar manusia biasa berpotensi berbuat salah. Dan ternyata dari kesalahan itu dengan rahmat Allah dibimbing kita untuk selalu mengevaluasi diri menjadi lebih baik dengan cara bertobat. Pelajari itu, kembali kepada Allah, tinggalkan yang jeleknya, menjadi orang baik. Jika Anda mampu menjadi orang soleh, kenapa mesti memilih jalan yang salah? Jelas ya? Baik, ini poinnya teman-teman sekalian. Yuk kita kembalikan. Dan kalau memang, sekali lagi ya, dalam syariat itu seperti itu, apalagi tugas ulama. Tugas ulama itu cuma dua secara singkat, amar ma'ruf, nahi mungkar. Amar ma'ruf itu mengajak kepada yang baik-baik. Ayo sholat yuk, kan? Yuk jalin silaturahim yuk, kan? Kemudian yuk baca Al-Quran, ayo berzakat, ayo berpuasa, ayo saling menjalankan lilin kebaikan, menyayangi antar sesama. Itu amar ma'ruf. Ya, dan contohkan, dipraktekkan. Karena kalau cuma ngajak, ya, ngajak kepada sifat saja, itu khair namanya. Ya, do'una ilal khair, ngajak pada yang baik-baik. Tapi kalau Anda langsung mencontohkan, mempraktekkan, itu ma'ruf namanya. Kemudian yang kedua namanya nahi mungkar. Ya, mencegah kepada hal-hal yang buruk yang berpotensi melahirkan feedback yang jelek dalam kehidupan. Ya, bisa berpotensi buruk, bahkan jangankan konteks akhirat, di dunia pun bisa berdampak. Ya, karena itu nanti dalam konteks dakwah ini ada yang mengingatkan mengajak kepada kebaikan, ada yang mengingatkan untuk meninggalkan keburukan. Jauhi korupsi, jangan merampok, jangan membunuh, jangan berzina, jangan mabuk, kan? Jangan menipu, jangan berbuat riba. Dua-duanya punya kedudukan yang serupa. Ya, keduanya punya tujuan yang sama, yaitu menjaga kemuliaan kita di hadapan Allah. Karena ingat, saat diciptakan, manusia itu punya keunggulan. Di antara keunggulannya, Allah langsung menyebut mulia seluruh keadaan dirinya. Itu ada di Quran surah ke-17 Al-Isra ayat ke-70. Walaqad karramna bani Adam. Kan kami pakai lam dan qad. Lam litaukid, qad litahqiq. Dan kami, saya tegaskan kata Allah, saya kuatkan, kami telah memuliakan seluruh anak cucu Adam. Jadi komponen semua tubuh kita ini mulia. Bahkan physically, ya, secara fisikal Allah ciptakan juga sangat sempurna. Oh ya, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Surah 95 ayat keempat itu, ya. Dan kami telah pastikan, kami ciptakan fisiknya mulia, sifatnya diberikan kemuliaan, organ tubuhnya diarahkan hanya untuk mengerjakan yang mulia saja. Jadi karena mata ini mulia, maka mata ini tidak boleh merendahkan kemuliaannya dengan menatap hal-hal yang kotor. Makanya dilarang. Misalnya pornografi, porno aksi, gambar yang jorok, yang kotor dilarang dilihat. Kenapa? Karena bisa merendahkan kemuliaan mata. Sedangkan mata dicipta oleh Allah mulia. Beda dengan binatang. Ya, beda dengan hewan. Kita ini makhluk mulia. Wa hamalnahum fil barri wal bahri wa faddalnahum ala katsir mimman khalaqna tafdila. Kata Allah, baik itu yang beraktivitas di lautan ataupun di daratan, dan kami jadikan manusia itu lebih utama dari semua makhluk yang pernah kami ciptakan. Karena itu dijaga. Tangan jangan sampai mencuri, jangan sampai korupsi, kaki jangan melangkah pada maksiat. Semua itu tujuannya karena kasih Allah, menjaga kemuliaan kita dari lahir sampai kita berpaling, ya, dari kehidupan dunia dan kembali kepada Allah di akhirat. Jadi jangan sampai lahirnya bersih, pulangnya kotor. Rahmat Allah yang menjadikan kita terjaga dengan aturan amar ma'ruf nahi mungkar. Jadi kalau ada yang mengajak kepada yang baik-baik, alhamdulillah kita respon. Tapi kalau ada yang mengingatkan kita untuk meninggalkan yang mungkar, jangan marah. Kalau itu terjadi, itu tandanya tanda sayang Allah. Allah masih sayang. Yang bahaya itu kalau tidak ada yang mengingatkan lagi. Maka itu alarm yang paling dahsyat. Khawatir kita diabaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan Allah punya sifat Rahman yang dengan rahmatnya memberikan kesempatan pada setiap hamba untuk berubah. Ya, Allah Ta'ala alam bissawab. Jadi kembali kepada pertanyaan saudari kita ini, Anda coba cari dulu kontaknya, setelah itu hubungi misalnya ahli warisnya, tanyakan pada keluarganya, dan berikhtiar untuk menyelesaikan dengan cara yang terbaik sehingga tidak terbawa sampai dengan menghadap Allah Subhanahu wa taala. Pun demikian, saya juga ingin mempraktekkan dari diri saya pribadi, teman-teman. Jadi sejak saya kecil sampai dengan saat ini, bila Anda mengikuti apa yang saya sampaikan pada saat ini dalam kajian Aqsa, jika selama dalam kehidupan ada satu hal terkait utang piutang yang pernah terjadi dengan diri saya, mohon diingatkan, disampaikan, bisa sampaikan lewat admin ini, Adidat Official misalnya, atau ada janji yang pernah saya sampaikan, atau saya terlibat utang piutang langsung, jangan malu Anda katakan, tolong bantu saya. Bantu saya sampaikan, dan dengan izin Allah Subhanahu wa taala akan saya usahakan seikhtiar sebaik yang bisa saya lakukan untuk bisa menghilangkan beban-beban, setidaknya meringankan ketika kembali hisab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, suasananya
Jangan dianggap ringan ya, jangan dianggap ringan ketika kembali kepada Allah. Nanti setiap orang akan merasakan ketika di sakaratul mautnya, kebiasaan-kebiasaan yang pernah ia kerjakan, pernah terjadi itu akan balik gitu ya. Dan segera koreksi diri untuk kita menjadi baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Baik, itu dari YouTube. Kita ambil satu dulu. Sebelum ke IG, saya mau tanya sebentar, teman-teman, berapa menit lagi ke Isya? 1 menit lagi. Baik, saudara-saudariku. Karena sudah 1 menit lagi di Indonesia bagian Barat, WIB, waktu Indonesia bagian Bekasi, ya, dan ini sudah terdengar adzan. Karena itu kita berhenti dulu untuk menunaikan sholat Isya berjamaah, sekaligus mengamalkan apa yang telah kita bahas bersama tadi. Itu yang bisa kita bahas sementara. Kita lanjutkan setelah menunaikan sholat Isya berjamaah. Terima kasih atas perhatiannya. Sekali lagi, semoga Allah senantiasa memberikan rahmatnya pada kita. Lanjut setelah menunaikan sholat Isya. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa ba'du. Saudara-saudariku, kita telah menunaikan salat Isya berjamaah waktu Indonesia bagian barat, tepatnya dari Bekasi. Kita bermohon pada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah berkenan menerima salat yang telah ditunaikan beserta amalan-amalan sunnahnya dan mengabulkan doa-doa yang kita semua mohonkan. Pun demikian bagi saudara-saudariku yang terhubung melalui saluran Adi Hidayat Official. Dan ini saluran resmi untuk channel kami dimanapun Anda berada, khususnya yang berada di luar Indonesia dalam waktu apapun. Mungkin masih ada yang siang, ada juga yang sore, atau bahkan mungkin ada yang menjelang pagi ya. Ada teman-teman yang bergabung dari Amerika ya, dari Taiwan, dari Hong Kong, dari beberapa negara yang lainnya. Saya mengucapkan selamat bergabung dan semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ingat, jika sudah tiba waktu sholat atau menjelang waktu sholat, maka siapkan diri dengan baik, tinggalkan dulu talim kita ini, persiapkan diri untuk sholat dan bermohon rahmat kepada Allah, dan titip pesan doa semoga Allah mengampuni dosa-dosa saya dan keluarga. Jazakumullah khair. Kita kembalikan teman-teman sekalian pada diskusi. Saya lebih senang menyebutnya diskusi ya. Anda menampilkan pertanyaan dan saya belajar dan kita cari solusi bersama dari penjelasan para ulama kita bersumber dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Sebelum Isya tadi kita telah ambil dari YouTube, sekarang kita masuk kepada Instagram. Baik, dari akun Bebintang ya. Assalamualaikum Ustaz, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah orang yang setelah berbuat dosa kemudian bertobat dan kemudian berbuat dosa lagi dan bertobat lagi akan diterima tobatnya walaupun melakukan dosa kembali? Sementara orang itu selalu menjalankan kewajiban sebagai umat muslim. Nah, ini agak menarik juga nih. Ya, menjalankan kewajiban tapi dosa, tobat lagi, dosa, tobat lagi. Tapi jangan heran, ini ada di Al-Quran, diisyaratkan, dan itu jalan keluar yang sangat indah dari Allah Subhanahu wa taala. Mari kita lihat dulu teman-teman sekalian, Quran surah keempat An-Nisa. Ya, mohon izin saya hapus dulu ya dari penjelasan yang telah kita uraikan tadi sebelum masuk salat Isya ya berjamaah. Izin saya hapus dulu. Bismillah. Pertanyaannya, apakah seorang yang bertobat maksiat lagi, tobat maksiat lagi, kan? Tobatnya masih berpeluang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebagian orang tua kita dulu menyebutnya dengan tobat sambal. Walaupun sambal nggak gitu juga gitu. Sambalnya habis, ya mau habis masih ada nasi, tambah lagi, ya masih ada sambal, tambah nasi lagi gitu kan. Nah, tapi ya sambal ya habis juga. Masa maksiat nggak habis-habis? Ayo kita lihat Quran surah keempat An-Nisa. Quran surah keempat An-Nisa. Oke. Di ayat 17 sampai dengan 18. Ya. Ayat 17 sampai dengan 18. Kalau saya tidak keliru paling kiri ya. Ya, di tengah agak sedikit ke bawah sebelum di akhir nanti ayat 19. Baik, kita mulai pertama dari taubat yang pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa taala di ayat 17 dulu. Dan menggunakan adatul hasri, ya, huruf pembatas informasi. Allah sampaikan innamat taubatu 'alallahi lilladzina ya'maluna as-su'a bijahalatin thumma yatubuna min qarib. Ini pakai innama, ini sudah sering sekali kami sampaikan, kami terangkan ya. Innama, ya, tuliskan dulu. Innamat taubatu 'alallahi. Ya. Ya, demikian cara menerangkannya, ya, cara mengetahuinya. Sungguh taubat yang diterima oleh Allah itu hanyalah sebagai berikut. Ya. Hanyalah sebagai berikut. Jadi innama itu sering kami terangkan disebut dengan adatul hasri. Ya. Adatul hasri, yaitu huruf atau perangkat untuk membatasi sebuah informasi atau satu hukum tertentu yang tercantum dalam satu pernyataan. Kalau terkait dalam Al-Quran berarti firman Allah Subhanahu wa taala. Hukumnya, informasinya dibatasi dalam ayat yang akan disampaikan. Baik, jadi ketika kita menerjemahkan ayat misalnya dibuka dengan kata innama, maka terjemahkan dengan hanyalah, kan? Misal Quran surah ke-9 At-Taubah ayat ke-60 tentang orang yang berhak menerima zakat. Zakat dikeluarkan kepada siapa saja. Innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin, dan seterusnya ayat. Kita terjemahkan zakat itu hanyalah diberikan pada golongan berikut. Nah,
Sekarang terkait taubat, innamat taubatu 'ala Allah, taubat yang diterima oleh Allah itu hanyalah sebagai berikut. Ya. Pertama, lilladzina ya'maluna as-su'a bijahalatin thumma yatubuna min qarib. Yaitu lilladzina, nah ini poinnya. Ya'maluna as-su'a bijahalatin. Saya mau ke sini dulu teman-teman sekalian. Ini lilladzina, ya kan? Pakai lam, asalnya begini. Terus ada alladzina. Ya, kita detilkan ya supaya kita memahami dengan sempurna dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Dalam arti lebih lengkap. Li dengan alladzina, karena ini disatukan dan ini hamzah wasal, kan? Ini wasal ini. Jadi ini bisa dibuang sehingga ini bisa menyatu. Tandanya dikasih tasydid di sininya. Ya. Nah, tapi kalau kita keluarkan li ada lam ini untuk ya untuk memperuntukkan sesuatu ya. Hadzal kalam laka. Ini spidol ini punya kamu ya, atau kalau hadiah misalnya hadzal kub laka, ini gelas ini hadiah untuk kamu, kan? Termasuk menunjuk kepada satu perbuatan tertentu atau objek tertentu. Nah, taubat pun demikian. Kata Allah, sungguh taubat yang diterima oleh Allah itu hanyalah untuk, kan? Alladzina, orang-orang yang. Nah, saya sering sampaikan teman-teman, kata alladzina ini disebutkan 1080 kali dalam Al-Quran, itu menunjuk kepada kalangan luas tanpa batas. Ya, dalam konteks ini, ya semua yang terkait dengan hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala sepanjang dia sudah mencapai akil baligh, ya sudah baligh, usia nalar sempurna, ya sudah rusyda, sudah mencapai titik nalar yang sempurna, baligh dia dihukuminya. Kemudian dia berbuat salah, mau laki-laki, mau perempuan, mau kaya, mau tua, mau muda, mau cukup dan sebagainya, tanpa batas. Yang paling menarik ketika kalimatnya menggunakan alladzina, maka ada kesan di sini bahwa siapapun itu punya potensi untuk salah. Seperti tadi yang saya sampaikan sebelum menunaikan salat Isya berjamaah, sebelum kita jeda gitu kan, bahwa tidak ada manusia yang sempurna sepanjang dia masih manusia. Ingat, sepanjang dia masih manusia dan tidak punya tugas kenabian atau kerasulan. Karena kalau manusia punya tugas kenabian, kerasulan, maka melekat penjagaan Allah, penjagaan ini ketika melekat pada Nabi dan Rasul disebut maksum namanya. Maksum, osmah, terjaga dari perbuatan salah. Ya, bukan dia tidak salah, tapi ketika akan berbuat salah dijaga oleh Allah sehingga tidak berbuat salah. Ya, itu fitrah kenabiannya. Kita bukan Nabi, bukan Rasul, tidak punya fitrah kenabian. Karena itu tidak ada sifat maksum yang melekat pada diri manusia biasa. Karena itu, karena tidak ada sifat maksum, maka potensial berbuat salah. Ya. Makhluk yang Allah ciptakan yang tak pernah salah itu cuma satu, itu malaikat. Malaikat itu sifatnya sempurna, selalu berbuat yang benar, tidak pernah keluar dari tupoksi, ya tugas-tugas pokok yang Allah tetapkan untuk mereka. Itu ada di Quran surah ke-66, ya At-Tahrim di ayat yang ke-6. La ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Di ujung ayatnya, malaikat itu tidak mungkin bermaksiat kepada Allah, nggak pernah berbuat salah. Ya, pernah Anda dengar kisah misalnya malaikat Jibril korupsi ayat? Tidak kan? Baik ya. Kemudian malaikat maut tertukar mengambil nyawa misalnya, tidak. Ya, la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun, dan enggak pernah berganti tugas sesuai tupoksinya. Ya. Saya bosan nih nurunin wahyu terus, satu gantian sama malaikat maut, gantian kamu aja nurunin wahyu, saya cabut nyawa misalnya. Enggak ada. Sempurna. Ini menurunkan rezeki dengan izin Allah, yang ini mencabut nyawa, yang ini demikian seterusnya. Tidak ada yang tertukar. La ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Manusia tidak. Manusia dia potensial karena dia punya kecenderungan satu perbuatan keliru disebut dengan nafsu, potensi yang dimanfaatkan. Saya lebih bijak menyebutnya demikian, potensi yang dimanfaatkan oleh setan untuk mengerjakan perbuatan yang buruk. Nah, jadi asalnya di nafsu itu dia dorongannya ke fujur. Fujur itu kalau diterjemahkan detilnya sebetulnya lebih ke katalis kebaikan. Ya, katalis. Jadi bagaimana dia menguatkan yang baik ini, ya mendorong supaya muncul kepemukaan lebih cepat. Ya. Jadi lawan dari kebaikan disebut fujur namanya. Kalau baiknya disebut takwa. Ini agak detail ya, agak detail, tolong fokus baik-baik. Ya, jadi yang baiknya itu disebut dengan takwa begini. Yang positifnya. Nah, lawannya ini fujur namanya. Ya, fujur. Jadi kalau ini misalnya jujur, di sini ada dusta. Nah, singkatnya begini, dusta ini diciptakan bukan untuk membuat manusia berdusta, tapi mendorong supaya jujur itu muncul.
Ya, persis di sini ada sabar, di sini ada marah. Marah diciptakan, amarah diciptakan bukan ingin membuat manusia menjadi pemarah, bukan. Tapi supaya sabar itu terlatih. Sebab kalau nggak ada marah, nggak ada sifat marah, sabar nggak akan terlatih. Ya, jelas. Demikian seterusnya. Maka di dalam tubuh kita ini berkumpul nih antara fujur dengan takwa di tempat namanya nafas, sumber kehidupan. Ya, ini ada di Quran surah ke-91 Asy-Syams ayat 7. Ya, wa nafsi wa ma sawaha, ayat 8-nya fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Ketika nafas diciptakan sempurna, menyatunya roh dengan fisik, ya, ketika roh menyatu dengan fisik, maka roh dinamakan dengan nafas namanya. Nafas, ya, roh membawa sifat takwa, dalam fisik ada sifat kandungan fujur, menyatu keduanya. Nafas disebutkan roh menjadi nafas, di situ diserap ke dalam bahasa Indonesia bernafas. Jadi bisa ada unsur kehidupan di dalamnya, mulai bergerak, ya, tubuh dan sebagainya. Tapi saat bersamaan secara spiritual ada jiwa kebaikan, ada katalisnya yang mengangkat kemudian menjadi lebih baik. Nah, dari nafas ini ditemukan takwa dengan fujur. Nah, takwa ini didorong oleh malaikat supaya muncul, dibisikkan. Karena itu kalau kita berbuat satu yang dorongan tidak baik, ya hati kita mengatakan jangan lakukan. Kalau dengar adzan cepat pengen sholat. Kalau lihat orang lain kena musibah kita iba, ingin menolong. Ini jiwa takwa. Ya, ini didorong oleh malaikat. Malaikat disebutkan 88 kali dalam Al-Quran. Ya, ini 115 kali. Ya, kemudian nafas pun disebutkan nafsu 115 kali dalam Al-Quran. Yang ini dibisikkan oleh setan. Setan. Quran surah keempat, ya An-Nisa itu di ayat ke-117 sampai 118-nya. Ya, begitu mengatakan la'anahullah la attakhidanna min ibadika nasiban mafruḍa. Setan meminta kepada Allah untuk mengambil satu bagian dari potensi manusia supaya jadi bagian dia untuk bisikan, diwaswaskan kepada keburukan. Jadi alih-alih yang ini jadi katalis takwa, dia provokasi tuh. Ya, dia provokasi, dia bikin rencana supaya ini diikutkan kepada waswas setan dan terpisah dari nilai takwanya. Nah, jadilah dia mandiri. Ketika dia jadi mandiri karena adanya dalam nafas, maka kalimatnya langsung diambil sistem sinektok totem proparte, disebutkan keseluruhan untuk mewakili sebagian. Padahal yang salah di sininya oleh bisikan setan, kan? Bisikan setan. Cuman karena tempatnya di nafas, maka disebutlah nafsu, 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 nafsu yang ditunggangi oleh setan. Di sini muncul Quran surah ke-12 Yusuf ayat 53 untuk menyebutkan peristiwa ini. Wa ma ubarri'u nafsi innan nafsa la'ammaratun bisu. Kita nggak bisa menjadikan diri kita suci sebagai manusia karena di dalamnya ini ada nafsu, ini yang dimaksudkan fujur, dan ini dibisikkan setan untuk mengarahkan pada keburukan. Inna nafsa la ammaratun bisu, bisu. Nah ini, nah, su itu perbuatan salah yang didorong akibat nafsu yang diarahkan oleh setan, imma diwaswas, dibisikkan untuk berbuat salah, atau nafsu itu sendiri cenderung pada sesuatu ditunggangi oleh setan. Jadi kalau bedanya nafsu dengan setan, kalau nafsu itu kecenderungan kuat untuk mendapatkan sesuatu. Kalau setan mengarahkan pada maksiat. Ya, misal, nafsu itu penting dalam kehidupan kita. Untuk makan perlu nafsu, suami istri perlu ada nafsu, kan? Hubungan seksual dan sebagainya perlu ada nafsu. Yang keliru itu nafsu yang diarahkan oleh setan atau ditunggangi setan mengarah pada maksiat, itu yang bahaya. Anda pengen nasi goreng misalnya, kan? Pengennya kebun sirih. Ya, walaupun ada nasi goreng sekitaran, tak tek tok, enggak mau, pengennya yang kebun sirih aja. Itu nafsu namanya. Nafsu. Tapi kalau bisa dikendalikan, yang penting nasi goreng. Yang di rumah ada nasi digoreng pun cukup dimakan gitu kan. Tapi kalau udah pengen ke sono, pengen berangkat semua sampai malam, sampai sana tutup misalnya kan, sampai malam ketiduran masih mimpi juga, mimpi tukang goreng, masya Allah pelayannya Suneo misalnya kan. Jadi semua tuh pengen didapatkan, itu nafsu. Yang bahaya ketika nafsu ditunggangi oleh setan. Mata tunggangi oleh setan, telinga ditunggangi setan, nonton tayangan yang buruk, kelihatan yang jelek-jelek, sering nonton pornografi, macam-macam diarahkan. Akhirnya terjadilah perbuatan zina, maksiat, macam-macam. Nah, ketika terjadi itu namanya su. Satu perbuatannya, satu. Nah, ini semua manusia itu punya potensi. Kalau nggak bisa mengendalikan fujurnya, nafsunya, itu bisa berbuat salah. Karena itu di sini menggunakan mudhari, sifatnya berpotensi salah. Gitu kan? Nah, kalau dia bisa kendalikan dengan takwanya, nggak akan terjadi. Nanti kita bahas di akhir, ya, tadi statement yang terakhir tadi. Tapi kalau dia nggak bisa kendalikan ini, ya, qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Kalau ini diikuti bisikan-bisikan setannya, terjadilah su, perbuatan buruk. Karena itu di sini disebutkan innamat taubatu 'ala Allahi lil ladzina ya'maluna su'a bijahalatin. Nih. Ini su ketemu lagi ini bijahalatin. Jadi sifat kesalahan yang diperbuat ini
Walaupun dia kemudian berbuat salah, karena memang ada faktor fitrah ininya nih, nafsunya, Allah dengan rahmannya masih berkenan untuk mengampuni dia kalau dia mau kembali. Nah, kembali dalam bahasa Arab, kembali dari jalan yang salah ke jalan yang benar ya. Bukan kembali kepada balik lagi misalnya. Saya udah dari Bekasi misalnya mau ke Jakarta, Jakarta balik lagi ke Bekasi. Nah, itu ada yang audan ya. Nah, tapi kalau ini nyasar, ya, saya misalnya mau ke Bandung nih, ya, pengennya lewat Cipularang. Ya, misalnya tiba-tiba saya ke Cianjur misalnya kan, salah jalan tuh, ya, balik lagi saya, balik, dan di sini ada yang salah, ada yang keliru, pengen balik ke jalur yang benar, yang diarahkan, yang diperintahkan untuk kesini, nggak boleh ke tempat-tempat lain. Maka ketika saya balik lagi ke tempat yang benar tadi disebut tabayatubu, kembali kepada jalan yang benar. Nah, ini harusnya berbuat benar, mata menatap yang baik, telinga mendengar yang baik, tiba-tiba salah, pengen balik lagi ke rel yang benar, maka disebut tabayatubu, sifatnya disebut dengan taubat. Nih, karakteristiknya, sifatnya, usahanya disebut dengan apa? Taubat. Jadi ketika seseorang pengen kembali, ketika dia berbuat salah, kata Allah, mungkin saja ada peluang, aku terima itu. Apa syaratnya? Satu, kesalahan itu satu kali dia perbuat, sekali, ketika salah, ketika sekali dia berbuat salah, karena dua faktor, bijahalah. Jahalah itu punya dua arti. Satu, karena tidak tahu, jahal. Memang nggak tahu salah, saya tobat, tetap tobat, balik lagi. Ya, misalnya nggak tahu kalau daging babi itu haram, ya, baru masuk Islam gini, gitu kan? Nggak tahu kalau itu bagian dari yang diharamkan dimakan, sedang makan-makan itu haram, misalnya kan? Tobat, ya, nggak pengen koreksi lagi macam-macam, dan nggak usah banyak tanya, kalau salah ya salah, tapi kan enak, nggak begitu, salah. Ya, kalau digitukan ya korupsi juga enak, zina juga enak, macam-macam juga enak. Kenapa yang enak-enak itu yang dilarang? Ya karena memang itu bagian yang ada dampak yang buruknya. Ya, kalau bukan bagian dari ujian keimanan dan dampak buruk dari kehidupan, ya, berdampak nanti pada banyak hal dalam kehidupan. Nah, karena tidak tahu, dia tobat. Atau yang kedua, sudah tahu salah, dikerjain. Es batu ditiupin gitu kan? Ya, jadi sudah tahu salah, dikerjain. Ya, dikerjain juga, ini paling banyak. Udah tahu, maaf, berselisih itu salah, berselisih juga. Udah tahu mencela salah, mencela juga. Udah tahu korupsi salah, korupsi juga. Ya kan? Nah, ini persoalannya, ini jahalah namanya. Nah, ketika dia kerjakan itu ada getaran di jiwanya. Ini ayat sekaligus memberikan gambaran fitrah. Maksudnya apa? Manusia itu punya fitrah kebaikan, cenderung pada kebenaran. Jadi dalam diri kita ini ketika lahir ada dua fitrah utama. Satu, cenderung pada ke agama, ya, fitrah kembali kepada Allah. Yang kedua, cenderung pada kebenaran, nilai universal. Nah, cenderung kepada agama ini selalu ada karena kebutuhan rohiyah, spiritual. Di kita ada tiga unsur, fisik, akal, dan roh. Fisik butuh makanan, cenderung, karena itu insting kita mencari untuk makan, untuk survive, gitu kan? Kemudian akal itu cenderung untuk belajar, mencari pengetahuan. Nggak bisa didiamkan, kalau nggak, nih mati nih, sebagian sel-selnya dan sebagainya, gitu kan? Nah, yang terakhir roh juga punya kebutuhan, nutrisi. Kalau nggak diisi, ya lemah dia, sesat, bisa meninggal, kering, ya gelisah dan sebagainya. Nah, karena itu dia mencari untuk mendekat kepada Allah. Itu yang di Quran surah ke-30 ayat 30, ya. Fa'aqim wajhaka lid-dini hanifa fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha. Hadapkan dirimu pada ketentuan agama ad-din dengan benar, yaitu Islam. Dengan tunaikan dengan cara yang benar, itulah fitrah yang Allah tetapkan sejak dia terlahir. Yang kedua, cenderung pada kebenaran. Nilai universal. Jadi walaupun seorang belum beriman karena pengaruh lingkungan dan sebagainya, tetap ada kecenderungan berbuat benar dalam jiwanya. Ya, buktinya seorang pencuri pun nggak mau dicuri. Ya kan? Ya, seorang koruptor pun nggak mau dikorupsi, gitu kan? Ya, semua. Seorang pengkhianat gak mau dikhianati. Bahkan orang yang belum beriman pun ya ada nilai kebenaran dalam jiwanya. Dia menolak korupsi, dia menolak kebohongan dan sebagainya. Hatinya tuh berkesan, oh nggak mau. Dia kerjakan ini salah. Cuma fitrah yang pertamanya dia belum kembali. Itu yang sering kita doakan setiap malam Jumat. Nah, sekarang kembali pada pertanyaannya. Ketika seseorang berbuat salah karena keadaan itu, maka dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala, Allah katakan tsumma yatubuna min qarib. Ya, Allah sampaikan tsumma yatubuna min qarib. Syaratnya kalau dosa ini pengen Allah Subhanahu wa taala kemudian ampuni, tobatnya pengen diterima, maka ketika berbuat salah itu Allah berikan fitrah dalam jiwanya untuk menyadari itu salah. Kalau nggak percaya silakan. Demi Allah saya katakan, orang yang akan berbuat sesuatu yang salah akan ada sekejap pada hatinya mencegah dia untuk berbuat salah, mengingatkan. Kecuali kalau sudah udah banyak maksiat dikerjain dan nggak peduli sampai hatinya mati, khatamallahu ala qulubihim. Nah, itu yang bahaya. Itu yang bahaya. Tapi sepanjang dia
misalnya baru akan berbuat salah atau nggak pernah berbuat salah, terus kemudian akan dorongan berbuat salah, atau hati belum tertutup gitu kan, ya terus akan berbuat apapun yang dikerjakan, mau korupsi kah, mau membegal kah, mau mencuri kah, mau merampok kah, mau membunuh, mau macam-macam, itu pasti ada sepersekian detik di hatinya berkata jangan lakukan, itu salah. Ya, bahkan ketika melakukan pun itu hatinya akan berkata kamu salah. Ketika Anda mendapatkan getaran itu, langsung disitulah kembali pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang dimaksudkan thumma yatubuna min qarib. Ketika ada getaran di jiwanya, dia menyadari salah, segera dia respon untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Misal, ya nggak usah yang tinggi-tinggi lah, ya. Anda misalnya lihat handphone, buka kan, mau lihatnya sih ceramah Ustaz Adi Hidayat tuh kan, nah, baru buka, tiba-tiba misalnya gambar yang tak pantas yang terlihat. Ya, muncul misalnya apa gitu kan, atau Anda buka media sosial kelihatan gambar ini nggak jelas. Nah, begitu Anda melihat misalnya salah tuh, yakin pasti hatinya mengatakan itu salah. Di situ Anda segera bertobat, astagfirullah ya Allah, saya keliru ya Allah, saya salah ya Allah, saya salah, gitu kan? Ya, palingkan. Jelas ya? Tutup, palingkan, gitu kan? Oh, jangan istighfar tapi dilihat, astagfirullah ya Allah, salah ya Allah, astagfirullah, astagfirullah tapi dilihat, gitu ya? Itu yang keliru. Jelas ya? Itu seketika berpeluang diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian orang-orang yang misalnya terlibat satu perbuatan-perbuatan yang buruk, apakah korupsi misalnya, kemudian pernah mencuri, terus diselesaikan urusan dunia, masuk misalnya ke pesantren di tempat manapun dalam pengertian di prison penjara misalnya kan, masuk misalnya ke situ, itu untuk perbaikan. Makanya disebut lembaga permasyarakatan, ya kan? Supaya kembali ditata lagi, supaya bisa bersosial kembali dengan baik ya. Nah, itu ketika dia sadar pengen kembali, ya Allah, saya salah, pengen kembali, di situ ada peluang diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, rumus pertama, kalau taubat itu ingin diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, begitu pernah kemudian berbuat salah dan terjadi, ya, padahal hati sudah mencegah, terjadi, dan ketika sudah dilakukan, ada penyesalan dalam jiwa, cepat respon itu. Nah, ini banyak kasusnya kok. Banyak yang kecil-kecil yang sering banyak terjadi tanpa sadar di rumah misalnya kan, ya, suami istri terucap kata yang tidak pantas, tadinya kan dicegah jangan terjadi, kejadian, setelah itu istighfar. Nah itu ya, kepada anak kepada orang tua, ini hal-hal yang lumrah banyak sering terjadi tapi nggak sadar bahwa itu ada peluang dosa, ada peluang salah ya. Nah, karena itu teman-teman sekalian, ketika ada kewajaran dan kesadaran bahwa itu salah, cepat respon oleh kita. Itu rahmat Allah sedang diberikan kepada kita untuk mengampuni dosa-dosa kita. Nah, cuma persoalannya, kalau terjadi misalnya lagi, nah ini menandakan yang belum serius. Jadi lagi, oh ya ini nonton hal yang dilarang itu, pornografi itu dilarang, tobat, tapi habis itu nonton lagi, tobat, sehari dua hari tahan, hari ketiga nonton lagi, misalnya kan. Nah, apa yang terjadi setelah itu? Nah, ini masuk ke ayat 18-nya. Yuk kita lihat, jangan salah baca ya. Ingat, jangan baca terjemahan untuk menyimpulkan hukum. Anda bukan mufti. Awas, lihat baik-baik. Harus paham ilmunya. Kalau nggak ngerti ilmu, bahaya nanti. Ya, Anda simpulkan, besok-besok terjadi sesuatu yang keliru. Nah, lihat sini. Ayat 17 ditutup dengan Allah kana aliman hakima. Allah Maha tahu hati kita dan Allah sangat bijak. Jadi dengan sifat bijak itu Allah membimbing kita untuk taubat. Ya. Nah, yang paling menarik ayat 18. Walaisatit taubatu. Walaisa, laisa ini menafikan, laisat at-taubah lilladzina ya'maluna as-sayyi'at. Walaisatit taubatu lilladzina ya'maluna as-sayyi'at. Fokus. Dan tobat yang diterima oleh Allah itu bukanlah sebagai berikut. Nah, dalam pengertian lebih lengkapnya, detailnya, yang begini, ini yang nggak diterima oleh Allah. Ya kan? Ini yang nggak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ada taubat yang diterima tadi, ada taubat yang sulit bagi Allah itu menerimanya. Ya, bahkan disebut dengan laisa. Laisa itu menafikan, sama dengan ma. Ya. Ma kuntu huna bil ams, saya nggak di sini kemarin. Lastu huna ams, saya nggak di sini kemarin. Ya. Jadi kalau pakai laisa itu menafikan. Alaisallahu bi ahkamil hakimin. Bukankah Allah itu hakim yang seadil-adilnya? Hakim yang akan mengungkap segala dengan benar dan nyata, gitu kan? Laisa. Jadi kalau menggunakan laisa itu nafi hukumnya. Jadi menafikan. Kalau kita bicara taubat, laisatit taubat ditafikan. Bukan taubat yang gini aku terima, kata Allah. Wa laisatit taubatu lil ladzina ya'maluna as-sayyi'at. Sedangkan orang-orang, nah gini, bagi untuk orang-orang yang berbuat perbuatan yang banyak berulang-ulang. Jadi sayyi'at itu jamak dari kata su. Su jamaknya sayyiat. Ulang lagi, diulang lagi, nggak tobat-tobat tuh.
Ya, maksudnya ya gitu. Diulangi lagi gitu kan. Nah, tapi belum selesai. Awas, jangan sampai sini simpulkannya. Anda jangan menyimpulkan, ya udah, saya nggak diterima nih selamanya, berbuat maksiat aja, tidak begitu. Ya, itu keliru pemahamannya. Awas, hati-hati ya. Cara memahaminya, teruskan ayatnya. Walaisatit taubatu lil ladzina ya'maluna sayyi'at hatta idza hadara ahadahumul maut qala inni tubtu al'an. Ya, hadara hatta idza hadara ahadahumul mautu qala inni tubtulan. Ini dia. Jadi yang dimaksudkan di ayat ini adalah orang yang banyak mengerjakan maksiat, kerjakan lagi. Pengertian pertama, dia yang belum pernah tobat, jadi terus dia kerjakan. Atau yang kedua, dia tobat, kerjakan lagi, ya kan? Dan dia nggak pernah serius. Teman-teman sekalian. Ya, jadi maksudnya nggak ada kesungguhan dalam tobatnya. Jadi ya gitu aja, tapi kerjain lagi gitu kan? Nah, sampai hatta idza hadara ahadahumul maut, sampai tiba waktunya wafat. Baru dia mau serius tobat. Nah, itu yang keliru. Ya. Dan pengertiannya lebih dibawa kepada golongan yang pertama, ya. Artinya apa? Dia terus berbuat salah, nggak tobat-tobat, sampai pada akhirnya baru nyawa mau sampai di kerongkongan, dia berkata, ini tubtulan, saya tobat ya Allah, saya tobat. Seperti Firaun dulu pernah melakukan itu. Ya kan? Maka yang seperti itu nggak akan diterima tobatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, sekali lagi, yang seperti itu tidak akan diterima tobatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Termasuk yang asal-asalan. Saya tobat, tapi dikerjain, saya tobat, jadi candaan, ya? Nah, itu pun nggak akan diterima. Ya, ketika nggak akan diterima, ketika pakai hatta nih. Hatta itu puncak dari sesuatu, ya. Ketika puncaknya baru sadar saat akan wafat dia, nyawa sudah di kerongkongan. Jadi artinya apa? Artinya dalam kasus Anda yang bertanya, Ustadz, saya itu berbuat maksiat, tobat, tapi masih dikerjakan lagi, tobat, dikerjakan lagi ya Ustadz, tapi kewajiban saya kerjakan, sholat dilakukan ini, tapi masih maksiat juga. Bagaimana? Nah, itu pertanyaan menurut saya, bagi saya sangat membahagiakan. Kenapa? Karena masih ada kesadaran dalam jiwa Anda. Masih ada keinginan taubat. Karena itu jangan berhenti bertobat. Nah, ulama mengambil rumus dari sini, sepanjang ada ikhtiar, kekuatan diri kita untuk tobat, kita harus kalahkan dorongan-dorongan setan lewat nafsu kita. Nah, ulama memaknainya sebagai perjuangan kita. Ya, jangan berhenti. Jangan berhenti sampai menjelang wafat. Ya, sampai kebiasaan itu hilang. Kita niatkan dengan sungguh-sungguh. Karena mungkin begini, nih, saya ilustrasikan dengan tinta ya. Karena maksiat itu disebut di hadis Muslim seperti tinta hitam, naktah sauda. Ya, ini tinta, teman-teman sekalian. Kan ada yang mudah dihapus, ya kan? Ada yang sulit dihapus, kan? Ya, kalau board maker yang seperti ini bisa dihapus, ya kan? Nah, tapi kan ada yang permanen, ya kan? Yang susah sekali ngapusnya. Susah ngapusnya tuh. Titik-titik susah. Bahkan di ini harus pakai apa dulu, gitu kan? Tinta harus pakai yang lain dulu, ada thinner dulu, ada yang gunakan dulu waktu zaman sekolah kita yang pakai Pepsodent, odol gitu kan, dan macam-macam tuh, diginiin dulu, ada yang pakai minyak kayu putih, ya, diginiin dulu, macam-macam lah gitu, harus segala rupa. Nah, dosa juga begitu. Jadi ada yang tingkatnya seperti spidol permanen tadi, jadi begitu melekat, nah karena sudah kecanduan, sudah sering-seringan, itu tetap berjuang sampai itu hilang. Kita sungguh-sungguh. Cuman dorongannya itu terlalu kuat. Gak apa-apa, teruskan lagi tobat, teruskan lagi. Sambil kita berhijrah. Artinya apa? Kalau biasa ngelihat tayangan yang buruk, ya sambil dipalingkan. Jangan ditampilkan fasilitas itu. Ya, kalau bisa misalnya, mohon maaf nih, kalau kita bisa hindari tayangan-tayangannya, bisa kita kontrol, cegah, udah itu jangan dipakai. Alihkan kepada ta'lim, ganti dengan ta'lim dulu. Ya, atau jangan pegang handphone dulu selama sebulan, baca aja, dengerin ta'lim aja, sampai kita bisa menundukkan jiwa kita. Ya, isi dengan ibadah, isi dengan amal soleh, dan lawannya, cari lawannya. Kalau jelek, lawannya apa? Baik. Jadi yang jelek ya tinggalkan, cari yang baiknya. Tadi gambar-gambar, video-video nggak bagus, gambar yang bagus. Sekarang cari yang baik-baik. Yang nggak bagus tinggalkan. Ta'lim yang diikuti, dengarkan yang baik. Lihat orang para penghafal Quran. Ya, dengar cerita orang-orang dulu yang tobat. Lihat wajah-wajah para ulama. Ya, lihat misalnya anak-anak yang para penghafal yang ke masjid dan sebagainya. Itu memberikan getaran pada jiwa, sehingga saat yang bersamaan bisa menundukkan nafsu. Nah, kalau kita sedang berjuang gitu, alhamdulillah berhasil misalnya, ya, maka diterimalah tobat kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun mungkin itu pada tahap yang ketiga. Ya, tahap pertama belum berhasil, dikerjakan lagi yang kedua, berusaha lagi, tahap ketiga kita berhasil. Di sini titiknya. Ya.
Dan kita berlomba dengan kematian. Alhamdulillah, kalau kita pun misalnya masih tetap berjuang dengan sungguh-sungguh, menaklukkan ini, tiba-tiba dalam perjuangan ini saat tobat kita wafat. Ya. Nah, itu pun tanda kebaikan. Karena itu, dari sini ada ulama yang mengambil satu kalimat indah sekali. Apa kalimat indahnya? Saat Anda taubat itu, bayangkanlah di taubat yang sungguh-sungguh itu, bagaimana kalau sedang berbuat maksiat, Allah mewafatkan kita. Nah, itu kalau sudah begitu, insya Allah, itu kalimat yang paling tajam. Ini saya taubat sekarang malam ini, ya Allah. Bayangkan. Tegaskan pada jiwamu, kalau engkau ulangi lagi, mungkin saat engkau diwafatkan oleh Allah. Kalau engkau diwafatkan dalam maksiat, rugi engkau. Su'ul khatimah. Jelek khatimah akhir hidupmu. Itu tanda bahwa taubat yang kau kerjakan tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang mau diterima atau tidak? Ya, nah itu hadirkan suasana itu, maka dengan izin Allah Subhanahu wa taala kalau kita terus berusaha sampai kita bisa menaklukkan itu atau wafat dalam keadaan sedang bertobat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, walalladzina yamutuna wa hum kuffar, dan orang-orang yang meninggal dalam keadaan kufar. Ya, kufar itu bentuk jamak pada dua keadaan. Jadi ada kafir, ya kan? Ada kafar, ada kufar. Nah, biasanya itu penekanannya beda. Kalau kafar, jamaknya kafaru. Ya, kafar bentuk tunggalnya di Quran surah ke-14 ayat 7. Ya, wa idz ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Jamaknya ada di Quran surah 2 ayat 6. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Seperti pernah kita bahas, kalau kafar itu lebih ke perbuatan. Bisa dikerjakan oleh orang yang belum beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia ingkar, makanya dia nggak sholat. Orang nggak beriman kan nggak sholat, nggak puasa, nggak zakat dan sebagainya. Ya, atau orang yang sudah mengaku beriman kepada Allah dan dia bermaksiat. Seperti orang mengaku muslim tapi nggak sholat, ya kan? Nah, perbuatannya sama dikerjakan oleh orang yang belum beriman, maka disebut kafar untuk menunjuk perbuatan. Ya, seperti orang-orang yang sudah kaya, muslim, nggak mau zakat, maka turun kalimat la in syakartum la azidannakum. Kalau engkau bersyukur kami tambah. Wa la in kafartum. Kafar di situ bukan keluar dari Islam, tapi kamu nggak mau zakat, ingat diancam dengan siksa di akhirat nanti. Ya, jelas ya? Baik, itu kafar. Kalau dia ngajak-ngajak misalnya, ya, dalam kondisi ya boleh jadi dia nggak menyerang, ya, dia nggak ngajak bermusuhan, cuma suka ngajak-ngajak. Ya, nah, itu disebut kafir, jamaknya kafirun. Umumnya demikian. Maka muncul surah Al-Kafirun untuk menunjuk perbuatan sekelompok orang datang kepada Rasulullah SAW mengajukan proposal pada malam hari. Dia datang mengatakan, ya Muhammad SAW, kita nggak usah berselisih. Kita memang beda tuh. Kita memang beda. Jadi sejahiliyah orang jahiliyah, ya, sejahiliyah orang jahiliyah mengerti perbedaan antara keyakinan. Ya, makanya saya agak heran, pintar-pintar orang sekarang masih nggak mengerti mengatakan semua agama sama. Itu kalau Abu Jahal masih hidup, ketawa tuh. Ketawa tuh. Suneo katanya. Jadi kalau Abu Jahal masih hidup tuh, Abu Jahal pun mengerti ada perbedaan. Ya, dan dia memilih jalan yang salah. Ya kan? Nah, jadi sejahiliyah-jahiliyahnya orang jahiliyah masih mengerti Muhammad SAW kita memang beda. Tapi jangan sampai perbedaan ini menjadikan kita berselisih, ribut, dan sebagainya. Kamu mau apa? Kalau kamu mau jadi orang paling terhormat, kami angkat terhormat. Kalau kamu mau jadi mendapatkan perempuan-perempuan yang cantik, macam-macam lah. Setelah itu puncaknya ada kalimat yang sangat memukau, kalimatnya cantik, menarik, tapi isinya membahayakan. Gini aja, kita saling toleran aja. Nah, ini yang salahnya. Saling toleran. Malam ini kami nyembah Tuhan kamu. Ayo, tuntun pada kami bagaimana caranya sholat. Ya, besok-besok kamu yang nyembah Tuhan kami. Ini ngajak-ngajak tuh. Ya, nyerang enggak, maksa enggak, cuman ngajak, ngalahkan, kan? Maka apa yang terjadi? Turunlah kuliah ayyuhal kafir. Dan ini Masya Allah tingkat toleransi yang paling tinggi dalam Islam. Paling tinggi, luar biasa. Kuliah ayyuhal kafirun. Katakan, hai orang-orang yang masih menutup dirinya dari Allah Subhanahu wa taala. Nggak ada celaan, nggak ada makian, nggak ada apa, itu standar. Kafir itu standar. Ya, sama dengan iman itu standar. Ini bahasa syariat. Ini standar sekali. Ya, Anda disebut beriman, alhamdulillah. Disebut kafir jangan marah, karena ini standar. Kenapa disebut kafir marah? Abu Jahal nggak marah, Abu Lahab nggak marah. Kenapa abu-abu yang sekarang jadi masalah? Kan? Ya, karena ini kalimat standar, kalimatnya halus kok, nggak nyebut hewan yang tersesat misalnya, atau apa, sapi yang tersesat misalnya, ya, atau macam-macam, tidak. Ya, disebutnya kalimatnya sopan sekali. Hai orang-orang yang masih menutup dirinya, ya, dari Allah Subhanahu wa taala, belum menerima risalah dakwah ini, kan? La a'budu ma ta'budun. Aku ingin sampaikan satu komitmen, sampai kapanpun aku nggak bisa menyembah dan tidak akan pernah menyembah apa yang kalian sembah. Wala antum a'buduna ma'abud, dan kalian pun nggak usah repot menyembah apa yang aku sembah. Kan? Sampai ke ujung ayatnya, lakum dinukum waliyadin. Kalau kita ingin toleran, gini aja, kami mengerjakan apa yang kami lakukan ritualnya, kami menyembah Allah, dan kalian silahkan kalau belum bisa menerima, mengerjakan apa yang kalian kerjakan. Tidak usah saling ganggu. Fair kan? Dan ini syariatnya dibawa ke konteks kekinian. Masya Allah teman-teman sekalian.
Jadi nggak harus kita katakan semua agama sama. Hari ini ikut misalnya ke tempat agama lain, besoknya ke tempat agama lain. Tidak usah. Kita saling menghormati. Ya, di Indonesia, Masya Allah, di sini misalnya beragam etnisnya, kepercayaannya, rasnya. Ya, beragam sekali, teman-teman sekalian. Ada yang misalnya Kristen, yang Hindu, yang Buddha. Ya, kita hormati mereka. Tidak usah ganggu, nggak boleh. Ganggu mereka misalnya, atau misalnya merusak fasilitas ibadah, nggak boleh, dilarang. Ya, kita hormati. Kalau ingin tanya tentang Islam, kita jelaskan. Tapi pun tidak harus mengganggu kita ibadah. Itulah indahnya saling menghormati itu dalam Islam. Cuma Islam yang punya itu, lakum dinukum waliyadin, la ikraha fid din. Dalam Islam, indah. Udah hatam. Jadi orang Islam tuh nggak usah diajarin toleransi, udah hatam. Cuma praktikalnya aja. Makanya hati-hati dengan virus-virus yang masuk. Itu yang merusak sebetulnya. Itu yang merusak. Semua agama sama, diajak ke sini, ini kurang toleran. Tidak, dia nggak paham. Dalam Islam sudah hatam, tinggal dipraktekin dengan benar. Cuma, saya ingin ingatkan, kaidah di tafsir menyebutkan, kalau satu kejadian tidak disebutkan siapa orangnya, kapan kejadiannya, maka akan terjadi lagi di masa depan, ya, dengan substansi yang sama, walaupun keadaan yang berbeda. Dimensi yang tidak sama, cuma esensinya sama. Artinya apa? Kalau zaman dulu ada yang ngajak-ngajak, ada yang nawarkan, walaupun tidak memaksa, tidak menyerang, maka ke depan pun itu akan terjadi lagi seperti itu. Akan datang orang-orang, ya maksa sih enggak, nyerang sih enggak. Cuma datang misalnya bawa mie instan, datang bawa sarung, gitu kan. Ya, Car Free Day, car-nya yang free. Cuman ajakannya, yuk dengarkan ini, dengarkan itu misalnya. Wah ini itu. Nah, kalau ada yang seperti itu, nggak apa-apa, nggak usah marah. Ya, setelah dia sampai, saya ingin menjelaskan kepada Anda, ada keyakinan begini, Anda harus begini. Sampaikan, Pak, maaf, Bapak telat. 15 abad yang lalu, sudah ada yang seperti Bapak. Ngajak juga, turunlah surah Al-Kafirun. Indah sekali suratnya, Pak. Allah sampaikan kuliah Al-Kafirun. Hei orang-orang masih tertutup, belum menerima risalah Islam, ya, masih terputus hubungan dengan Allah. La abudu ma ta'budun. Mohon maaf, kita toleran aja. Saya menyembah Tuhan saya. Anda silahkan beragama sesuai dengan keyakinan Anda. Kecuali kalau pengen tahu tentang Islam, Pak, di Islam tuh risalah Allah tuh kenapa disebut Allah? Kita jadi berdakwah. Ya, jadi nggak usah marah. Itulah kafirun dalam konteks yang luas umum. Nanti penempatan yang lain bisa konteksnya berbeda. Tapi kalau disebutkan kufar itu bentuk jamak menunjuk kepada dua perilaku sekaligus. Satu, ya, aktivitasnya, pekerjaannya yang memang berpotensi bisa merendahkan atau bahkan mengganggu atau melecehkan nilai keislaman atau menzalimi orang Islam sendiri. Ya, perbuatan menyerang misalnya orang Islam, perbuatan melecehkan Islam, perbuatan secara langsung terang-terangan misalnya ingin menzalimi baik itu orang Islam ataupun merendahkan agama Islam itu sendiri, atau yang kedua langsung menunjuk kepada orangnya yang langsung hadir. Jadi kalau yang pertama perbuatannya bisa lewat tulisan, kan ada sekarang, bisa lewat film, bisa nggak langsung bikin kartun dan sebagainya gitu kan. Nah, atau yang kedua dia orangnya langsung ingin invasi, ingin macam-macam, maka digabungkan jadi kufar. Pada yang seperti ini maka sikapnya tegas. Itu di Quran surah ke-48 ayat 29. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar. Enggak ada 'alal ladzina kafaru, enggak ada 'alal kafirin, 'alal kuffar. Diksinya langsung. Ya, Muhammad SAW itu adalah utusan Allah, sedangkan orang-orang bersama beliau, sahabat-sahabatnya, umatnya sampai kapanpun, asyidda'u, tegas 'alal kuffar, terhadap berbagai tindakan yang menyimpang, ya, yang bisa memberikan potensi keburukan baik bagi orang-orang Islam ataupun merendahkan nilai keislaman. Tegas. Ya, itu wajar. Ya, Anda sekarang disakiti, Anda pengen diambil, dicuri atau apa misalnya, perangkat kehidupan Anda diambil handphone, Anda pertahankan. Iman Anda dilukai, masa diam saja? Ya kan? Nah, itu kufar. Nah, orang-orang kufar ini, kalau dia tidak taubat sampai wafatnya, ini potensi nggak akan diterima oleh Allah. Taubatnya. Ya, walalladzina yamutuna wahum kuffar, dan orang-orang yang akan wafat, yamutun akan wafat, jadi sampai di kerongkongan nggak mau tobat juga, ya, nggak mau beristighfar, nggak mau tobat, nggak mau kembali, maka orang-orang ini langsung dihukumi oleh Allah, nggak akan diterima tobatnya dan berhadapan dengan Allah dalam situasi yang sangat menegangkan. Sebaliknya, pilihan selalu ada. Orang-orang di zaman dulu jadi kisah yang bahkan perbuatan buruknya jadi keteladanan di masa depan untuk ditinggalkan, jadi inspirasi. Banyak sahabat-sahabat Nabi yang dulunya menjadi penentang Rasulullah SAW. Ada Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, kisah yang sangat populer. Khalid bin Walid bahkan mimpin dalam perang Uhud, ya, sebagai musuh Nabi SAW. Tapi setelah itu mereka memilih untuk kembali pada jalan yang baik, meninggalkan perbuatan maksiat, taubat kepada Allah, tinggalkan benar-benar taubatnya. Setelah itu mereka hasuna Islamu, baik Islamnya, bahkan berpotensi. Di antara sahabat-sahabat Nabi ada yang masuk surga tanpa hisab. Masya Allah. Semoga kita disertakan dengan mereka dalam nilai-nilai kebaikan. Karena itu saya selalu mengatakan, yang bermaksiat, siapapun Anda, taubat. Apapun hal yang melekat yang Allah titipkan kepada kita, entah itu ilmu misalnya, entah itu, ya, boleh jadi harta yang banyak, entah itu kedudukan yang dirasakan tinggi, entah itu kekuatan apapun, satu saat akan kembali kepada Allah dan semua itu ditinggalkan. Allah sudah tuntas, paripurna menjelaskan kisah-kisah umat terdahulu, dan itu kita yakini benar.
Bukankah buktinya ada Firaun misalnya? Ya, Firaun tuh sampai sekarang muminya masih ada untuk menunjukkan kepada kita ini loh yang terjadi seperti dulu jadi begini jadinya. Kisah-kisah tentang Qarun, kisah-kisah tentang Namrud, kisah-kisah tentang macam-macam, kisah-kisah tentang pemilik pengetahuan yang kemudian ya seperti Haman dan sebagainya, semuanya nestapa ketika tidak kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ada potensi untuk menjadi baik, dan saya selalu katakan soleh itu hak setiap kita hamba-hamba Allah. Maka ambil hak itu dengan cara menunaikan kewajiban kita. Ambil hak itu dengan cara menunaikan kewajiban kita. Di antara kewajiban kita itu ikuti petunjuk Allah untuk ibadah. Ya, makanya tadi kalau di penutup Anda, menutup kalimat Anda, pertanyaan Anda tadi, saya masih menunaikan kewajiban sebagai umat Islam. Ya, kalau Anda tunaikan kewajiban, maka mustahil berbuat maksiat. Karena fungsi kewajiban dalam bentuk ibadah itu salah satunya mencegah perbuatan maksiat. Ya, kalau Anda ingin cek misalnya gini, kewajiban yang melekat, kan? Ya, waskat diawasi dengan kuat, kan? Yang kita kerjakan setiap hari kan sholat. Ini lima waktu kan? 5 kali dalam sehari, 17 rakaat kan kita kerjakan. Ini kan yang wajib. Kalau Anda katakan saya tetap menunaikan kewajiban. Nah, di antara kewajiban yang melekat kuat itu salat. Apa fungsi salat? Ada setidaknya 5 fungsi salat yang paling utama di Al-Qur'an. Di antara yang 5 itu Quran surah ke-29 ayat ke-45. Utlu ma uhiya ilaika minal kitab wa aqimis shalah. Apa fungsinya? Innas salata tanha 'anil fahsya wal munkar. Ya, baca dulu, pahami dulu segala ketentuan, bimbingan, bacaan, gerakan dalam sholat yang diwahyukan kepada Rasulullah SAW, Muhammad SAW. Setelah mengerti, memahami itu semua, aqimis sholat, tunaikan sholat dengan benar. Seperti petunjuk Rasulullah SAW, seperti Allah ajarkan kepada beliau, kan? Lewat malaikat Jibril. Kalau engkau sudah tunaikan itu, sholatnya benar, maka sholat yang benar itu pakai alif lam. Innas sholat, sholat yang ditunaikan dengan benar itu. Ada alif lamnya. Ingat, ada alif lam. Ma'rifah khusus menunjuk pada hukum yang benar, ada aturannya, ada ketentuannya. Ya, jadi kalau bahasanya inna sholah nggak pakai alif lam, artinya sholatnya bebas, umum aja, terserah Anda lah, mau cepat, mau buru-buru, ya terserah. Tapi kalau ada alif lamnya, itu spesifik khusus, ada ketentuan yang harus diikuti, ada aturan yang harus kemudian dilalui dan seterusnya. As-sholah. Ya, dan kalimatnya menggunakan alif lam. Dan menariknya, kalimat sholat dalam Al-Quran yang bermakna ibadah, ya, dibuka dengan takbir, ditutup dengan salam, isinya doa, itu menggunakan alif lam. Kalimat salat pertama Al-Baqarah ayat 3, alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas shalah. Ya, Al-Baqarah 43, wa aqimus salata wa atuz zakah. 45, wasta'inu bis sabri was shalah. Ya, 153, ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis sabri was shalah. 238, hafidhu 'alas salawati was salatil wusta. Quran surah 11 ayat 114, aqimis salata tarafayn nahar. Quran surah ke-17 misalnya ayat ke berapa di antaranya? 78. Ya kan? Sampai dengan ke 82-nya, ya, sampai dengan wa minal laili fatahajjad bihi ya nafilatan lak asa'an ya masaka rabbuka maqama mahmuda 79-nya, ya. Jadi tetap kalimatnya menggunakan alif lam, alif lam, alif lam, alif lam. Aqimis shalah ayat 78-nya, aqimis salata liduluqis syamsi ila ghasaqil laili wa qur'anal fajri inna qur'anal fajri kana mashhuda. Wa minal laili ayat 79 sampai dengan setelahnya. 78-nya aqimis shalah pakai alif lam. Di sini surat 29 ayat 45 pakai alif lam, innas salat. Jadi ketika kita diperintahkan menunaikan salat, yang diharapkan, yang diinginkan, yang diwajibkan oleh Allah adalah salat tunaikan dengan cara yang benar. Kalau benar, maka manfaatnya tanha 'anil fahsya wal munkar. Salat yang benar itu akan mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Fahsya, perbuatan buruk yang bersumber dari nafsu, pornografi, pornografi, LGBT, kata-kata jorok, kotor, itu fahsya. Mungkar, segala perbuatan yang diingkari oleh hati kita yang bersumber dari nafsu perut dan akal. Maaf, berbohong itu mungkar, berselisih mungkar, merampok, membunuh, membegal itu mungkar, korupsi mungkar. Karena itu setiap dikerjakan hati kita menolak. Silahkan cek. Ya, jangankan yang bukan pelaku, pelakunya pun menolak. Ya, tapi ada aja yang mesti mengerjakan, kan? Nah, itu kalau Anda sholatnya benar, ini tidak akan terjadi. Karena itu coba cek lagi ketika Anda tobat, Anda masih sholat, coba cek sholatnya benar tidak. Maka belajar lagi tentang sholat, lihat cara sholat yang benar, dan semoga malam ini setelah jawaban disampaikan, ada niat kita untuk berubah dan mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara yang baik. Allah Ta'ala alam bissawab. Kembali ke YouTube dari FN, ya. Bismillah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afwan, saya izin bertanya. Dalam transaksi jual beli online seringkali terdapat promo cashback berupa poin atau uang digital. Lalu hasil dari cashback yang kita dapatkan tersebut dibelanjakan barang lagi.
Apakah dalam transaksi tersebut mengandung unsur riba? Lalu bagaimana hukum mendapatkan cashback dalam Islam? Terima kasih Ustaz. Adi Hidayat beserta tim. Allah Ta'ala alam bissawab. Baik, ini tergantung kepada dua hal ya. Apakah ini dimaksudkan masih dalam konteks transaksi jual belinya, ataukah dimaksudkan hadiah? Ya, kalau hadiah dia tidak akan diikat dengan kaitan-kaitan dengan pembelanjaan barang yang lain lagi. Dalam konteks yang seperti ini misalnya, saya seringkali kalau lihat proses belanja kan di tempat belanja tertentu lah, baik di mall atau tempat yang lain, itu kan suka ada cashback dalam bentuk balik uang. Ya, saya belum ke poin dulu ya, balik uang misalnya. Ya taruhlah kalau beli 1 juta cashback misalnya 50.000 kan, tapi dia nggak bisa diambil. Dia untuk dibeli barang lagi. Ini Pak, dengan barang ini tinggal bayar sekian lagi. Nah, itu ada gharar di sana hukumnya. Ada unsur penipuan, ya. Ya kalau misalnya harga barang 950.000 bukan 1 juta, ya kenapa nggak Anda katakan 150.000 saja, kembalian 50.000. Lalu setelah itu Anda tawarkan, Pak, ini bisa beli barang ini Pak, kalau mau misalnya nambah sekian, sedangkan uangnya udah dikembalikan. Ya, tapi kalau sifatnya cashback tapi uangnya nggak bisa diambil, diarahkan pada barang lain, itu menunjukkan harga barangnya nggak segitu sebetulnya, cuman uangnya ditahan untuk beli produk lain. Anda mesti nambah, Anda keluar uang lagi. Nah, itu gharar namanya. Ada unsur penipuan di dalam itu, nggak dibenarkan. Salah hukumnya, jual belinya cacat, kan? Tidak dibenarkan, berdosa. Kita harus bawa dengan itu karena nggak bisa ngapa-ngapain, terima misalnya, ya uang kita nggak mau beli produknya, uangnya hangus di situ, maka uang itu adalah unsur maksiatnya. Kita mendapatkan barangnya dengan cara yang benar, tapi penjual itu berdosa di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala karena melakukan praktek gharar dan riba sekaligus di dalamnya. Ya, kemudian kalau sifatnya tadi, ya misalnya nabung, ada poin. Kalau sifatnya dari situ hadiah, ya nggak ada masalah. Ya, bukan dalam arti misalnya mengelabui nilai harga. Ya, misalnya harganya tetap dia 950.000, cuman ketika kita misalnya dapatkan itu ada bonus nih, bonusnya kupon misalnya, kan? Atau poin tertentu, terus dikumpulkan, kuponnya disatukan misalnya, bisa beli sesuatu lain lagi misalnya, atau bisa gratis bahkan. Nah, sifatnya hadiah nggak ada masalah. Sifatnya hadiah tidak ada masalah, kecuali skemanya seperti yang tadi saya sampaikan. Saya kan cashbacknya berupa ini, tapi kita harus nambah kembali atau dengan niat misalnya supaya si pelanggan ini atau konsumen ini mendapatkan barang yang lain, maka harganya dimanipulasi di sini sehingga terjadi manipulasi harga untuk tujuan supaya konsumen bisa mendapatkan barang-barang lain dan terjual dengan cepat. Itu sifatnya gharar dan sekaligus ada unsur riba di dalamnya. Hindari hal yang semacam itu. Kalau perlu jangan dilakukan. Ya. Balikin aja, saya batalin transaksinya, saya nggak mau seperti ini misalnya, bisa terjadi. Kadang-kadang ada di tempat makan juga pernah tuh kejadian, saya pernah mengalami juga tempat makan tertentu, ya kondisi luar biasa lapar, nggak ada tempat makanan kecuali itu, datang begitu mau bayar, terus dikasih CD misalnya, ya CD ya kita nggak pengen, nggak tahu, nggak ada kepentingannya juga, tiba-tiba dikasih dan masuk di bilnya. Ini udah 1 paket Pak, saya nggak mau beli ini. Saya nolak tuh, sampai manajernya datang, ini sudah, saya nggak mau Pak. Terserah, pokoknya harga ini berapa, harga makanan ini berapa gitu, tetap aja harus dipaksa diambil. Saya nggak mau gitu, Bapak terima dulu, apa saya nggak pernah pesan ini. Nah, ini yang nggak boleh itu seperti itu. Ya kecuali kalau Anda misalnya beli dapat bonus lah dan tidak masuk ke bill, ini memang hadiah saja, itu nggak ada masalah. Kalau Anda nggak suka, Anda misalnya berikan pada yang lain atau Anda kembalikan. Kalau misalnya Anda bisa mengambil manfaat, silakan Anda gunakan. Ya, jadi itu hal-hal yang jadi masukan ya, jangan sampai juga terjadi hal demikian. Dan dilarang bagi seorang muslim untuk bertransaksi demikian, baik penjual ataupun pembeli misalnya dengan membenarkan, jangan dibenarkan. Di klarifikasi yang seperti itu. Saya kesini beli makanan, bukan beli CD musik misalnya, saya nggak butuh ini, kan? Jelas ya? Ah itu. Siang Bu, siang Pak, ya. Mau cari apa Pak? Apakah Bapak mau makanannya ada paha atau dadanya? Oh tidak Pak, saya kalau ada bahu nggak? Kok bahu? Saya lagi cari sandaran, lagi banyak pekerjaan. Seperti itulah. Ya kadang-kadang ya untuk menghilangkan capek atau apa, tapi intinya masih beli makanan. Baik, kembali ke YouTube. YouTube IG ya, IG, masya Allah. Bismillah, mohon izin saya pakai lagi. Ini saya nggak terlalu terlihat. Kadang-kadang suka copot pakai itu. Ingat waktu Zoom. Jadi kalau Zoom ada peserta akhwat, itu saya copot kacamata. Jadi semua sama layar. Terlalu lihat. Kalau kita pakai, nah ini kelihatan jelas. Bismillahirrahmanirrahim. Diteruskan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Akunnya kita disuruh untuk ingat kematian agar menjaga segala tindakan kita untuk bekal kita nanti, karena kita tak tahu kapan akan dipanggil. Tateo mengulang banyak kata kita. Tapi bagaimana bila dengan mengingat kematian membuat orang takut akan kematian dan juga membuat orang malah menjalani kehidupan dunia? Maksudnya apa ini?
Jadi bagaimanakah sebetulnya interpretasi dari mengingat kematian dalam menjalani kehidupan ini? Ya, baiklah, begitulah, kita coba pahami dengan baik dulu pertanyaannya. Jadi ada orang, kita diminta untuk ingat kematian agar menjaga bekal tindakan untuk bekal akhirat. Tapi jadi takut. Tapi ini anehnya takut kematian tapi malah mengerjakan dunia. Ini yang agak kontradiktif di sini. Biasanya kalau orang udah takut mati nggak akan mengerjakan dunia. Ya istighfar aja gitu kan, masuk masjid atau biasanya kan lari dari dunia. Ini malah ngerjain dunia. Ini agak aneh ini. Agak aneh ini. Tapi nggak apa-apa, kita coba jawab dulu. Jadi begini teman-teman sekalian. Mengingat kematian itu sesungguhnya bagian dari aplikasi untuk menguatkan nilai iman kita, keyakinan terhadap kehidupan akhirat. Itu yang rukun iman nomor 5 itu. Ya, iman kepada hari akhirat, iman kepada Allah, iman kepada malaikat, itu kan, iman kepada Rasul, iman kepada kitab, iman kepada hari kiamat. Setelah itu yang keenam qada dan qadar. Nah, di hari kiamatnya atau hari akhir ini ada kehidupan yang kehidupannya tak sama dengan kita saat ini. Jembatan menuju kehidupan itu adalah kematian. Itu jembatannya. Nah, persoalannya teman-teman sekalian, kalau sudah masuk fase kematian, itu masuk kepada barzakh, kita nggak akan bisa balik lagi ke alam sebelumnya. Jadi kalau saya misalnya begini, hapus dulu. Lihat sini. Ini saya bikin garis begini. Nah, ini saya kasih pertengahan. Ini dunia. Ya. Sini akhirat. Ini pertengahannya disebut barzakh. Saya pakai bahasa Arabnya saja, barzakh. Nih. Barzakh itu satu pemisah yang tak nampak tapi memisahkan dua bagian sehingga tidak menyatu. Ya. Bainahuma barzakhul la yabghiyan di surah Ar-Rahman. Jadi ada lautan, kan, satu air laut, ya, asin dengan tawar bertemu satu titik tapi keduanya nggak nyatu. Jadi gini balik lagi, gini balik lagi, gini balik lagi. Cuman pemisahnya nggak kelihatan, nggak nyatu aja. Itu barzakh namanya. Makanya di Quran disebut bainahuma barzakhul la yabghiyan fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nah, barzakh ini alam pemisah antara dunia dengan akhirat. Nggak kelihatan di sini. Ya, taunya kita dikubur saja gitu, ya. Tapi alam yang terjadi di kubur itu barzakh pemisah. Ya, antara dua ini. Jadi ke akhirat belum, dunia juga sudah lewat. Nah, yang memisahkan dunia dengan akhirat menuju barzakh ini itu disebut maut namanya. Mautun. Ya. Atau bahasa Indonesianya kematian. Nah, yang bertugas membawa maut ini namanya malakul maut. Malakul maut. Ini maut di Quran surah ke-3 Ali Imran ayat 185. Malakul maut Quran surah ke-32 ayat 11. Nanti subuhan suka bahasa ayat sajadah ayat 11. Qul yatawaffakum malakul maut alladzi wukila bikum. Ya. Kemudian orang yang akan mendapat maut itu setiap manusia disebut mayyit namanya, pakai tasydid. Mayyitun. Innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Mayyit. Nah, ini. Pakai tasydid ya. Tasydid ini. Mayyit itu akan meninggal, ya. CM. Calon meninggal. Dan nah, setiap kita itu mayyit. Pasti wafat. Pasti meninggal. Kapan? Kalau tiba ajalnya. Ya, Quran surah ke-7 Al-A'raf ayat 34. Walikulli ummatin ajal fa idza jaa ajaluha la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Setiap umat, jangankan satu dua orang, semua umat itu punya batas waktu untuk pulang. Jika tiba ajalnya, dia nggak bisa majukan juga nggak bisa mundurkan. Jadi nggak usah capek bunuh diri, ya, awas hati-hati. Nggak usah bunuh diri. Kalau sudah tiba waktunya meninggal juga. Nggak ada kerjaan bunuh diri, ya. Kalau belum ada tiba ajalnya, Anda mau makan baygon satu baskom juga tetap aja yang nggak akan meninggal. Ya, jadi jalani kehidupan ikhtiar dan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Tiba ajal, datanglah malakul maut. Ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala mencabut nyawa seseorang. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Dicabut ini. Kalau sudah dicabut mayit ini, dicabut ini yang akan meninggal, manusia ini, insan, bashar, dicabut ini, maka hilang tasdidnya jadi mayit namanya. Mim, ya, ta, ya-nya sukun begini. Mayitun. Ini sudah meninggal. Jadi kalau pakai tasdid, mayit akan meninggal. Kalau tasdidnya diambil tasdidnya. Siapa yang ngambil? Malakul maut. Ya.
maut diambil oleh malakul maut, jadilah bulatan gini, sukun. Sukun itu tenang. Tenang, ya. Jadi kita pengen akhir kehidupan itu tenang, nyaman, ya. Ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah, jiwa-jiwa yang tenang diambil, ya. Maka meninggallah dia, wafat dalam keadaan tenang, diharapkan tenang. Makanya banyak beramal soleh supaya kita meninggalnya tenang. Jadi dia digambarkan dengan sukun, ya, tenang. Makanya kalau dulu saya pernah lihat sekilas tuh film-film kartun dulu, ya kayak Dragon Ball apa gitu ya, yang nulisnya Shusuke Watanabe itu tahun 96. Itu kalau ada yang tiba-tiba di Kamehameha misalnya kan, terus dia selesai turunnya dicabut, di belakangnya kan di atasnya ada bulatan kan, nah, itu sukun tuh. Ya, siapa namanya Dragon Ball itu? Lawan Piccolo ya lawannya ya, dan sebagainya. Nah itulah kurang lebih ya. Dia ada sukun di atasnya nih. Son Goku, Son Gohan dan seterusnya. Ya, seingat saya itu ya, betul ya? Betul ya? Nah, ini nonton-nonton nih kru-krunya ya. Saya nggak cuma lihat aja dulu, pernah lihat itu, oh itu. Baik, teman-teman sekalian, kembali ya, balik sini. Nah, ini fase ini pemisahnya, begitu dia meninggal, wafat dia, masuklah dia ke barzah. Kalau sudah ke barzah, dia nggak bisa balik lagi ke sini. Ya, nggak bisa kembali ke alam dunia lagi. Persoalannya adalah, untuk menuju akhirat ini kan orangnya dua, surga atau neraka. Ini dikumpulkan dengan amal saleh. Ini terjadi karena mengoleksi amal salah. Nah, untuk mengumpulkan yang soleh ini dan berusaha mengikis yang salah supaya semakin tipis bahkan hilang, ini hanya bisa dilakukan saat di dunia. Kalau sudah lewat ini, selesai. Inqata asairu amali, terputus semua peluang mengerjakan yang soleh ini, ya, sekalipun juga tidak bisa berbuat maksiat lagi, salah, selesai. Tapi persoalannya yang soleh nggak bisa dikumpulkan lagi. Idza matal insanu inqata sairu amali, jika wafat seorang manusia, idza matal insan inqata sairu amali, terputus semua potensi amal-amal kebaikannya, nggak mungkin bisa beramal lagi, udah selesai. Jadi dia nggak bisa balik, ya. Karena dia nggak bisa kembali lagi, teman-teman sekalian, akibat dari kematian ini sudah ada di barzah, maka banyak yang menyesal, diungkapkan lewat Al-Quran. Allah langsung menyampaikan, fa'asaddaqu aku minasolli, ya Allah beri kesempatan ya Allah, sedikit saja untuk balik, sedikit ya Allah, aku ingin perbaiki jadi amal soleh, aku pengen tobat ya Allah, kalau ada 1 detik udah aku gunakan untuk tobat, tuh ya Allah, pengen dapat, tapi nggak bisa. Nggak bisa. Karena kenapa? Karena sudah tidak ada potensi untuk mengerjakan itu lagi, terputus, tinggal menunggu saja hisab di hari kemudian. Ini akan bergantung pada amal yang dilakukan saat hidup. Nah, karena itu untuk mengingatkan betapa pentingnya proses kematian ini, proses wafat ini, teman-teman sekalian, banyak ayat di Al-Quran, hadis-hadis Nabi SAW untuk mengingatkan kita tentang kematian. Maksudnya apa? Untuk dipahami bahwa sebelum kita wafat, penting dipahami kematian ini untuk mengumpulkan banyak amal soleh sebelum ini terjadi. Jadi kalau kita diminta menghadirkan kematian, ingat kematian, maksudnya apa? Ingat, nanti terputus semua potensi amal baik itu. Mumpung masih hidup, kerjakan, dan siap kapan dimanapun itu bisa terjadi wafat di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, karena itu kalau Anda bertanya bagaimana maksud interpretasi atau pemahaman, ya, untuk memaknai tentang mengingat kematian itu, maksudnya adalah pesan kepada kita agar banyak mengoleksi amal soleh sebelum itu terjadi, karena nggak mampu kita untuk kembali untuk meniti amal soleh lagi setelah itu terjadi. Jelas ya? Karena itu kalau Anda hadirkan, hei, ingat kamu akan wafat, maksudnya ya dihadirkan suasana itu supaya kita semangat mengerjakan amal soleh sesuai dengan passion kita. Ya, ada yang terkait dengan ibadah ritual, semacam sholat misalnya. Kalau sudah tiba waktu sholat, adzan berkumandang, Allahu Akbar, rasakan, ya Allah, ini mungkin sholat terakhir saya. Ya, sholat kan dibuka dengan adzan, ya kan, pemberitahuannya. Adzan itu kan panggilan, ya, atau seakar dengan kata udhun, jamaknya adzan, yaitu telinga, ya, panggilan yang sampai ke pendengaran bagi setiap orang masih punya telinga, punya pendengaran, sampai. Terus itu kan panggilan, yang panggil siapa? Muadzin. Yang perintahkan siapa? Allah. Itu panggilan Allah lewat muadzin, ya, yang panggil Allah lewat suara muadzin. Nah, sekarang saya katakan begini, misalnya Andi misalnya, Andi dipanggil Allah, artinya apa? Dia telah dipanggil yang Maha Kuasa. Suneo telah dipanggil oleh yang Maha Kuasa, misal. Artinya apa? Lah kembali kepada Allah. Artinya apa? Wafat, Joni. Wafat. Jadi bayangkan ketika dipanggil dalam setiap adzan, Allahu Akbar, ya Allah, Allah panggil saya. Bagaimana kalau saat ini menjadi salat saya yang terakhir? Karena itu dalam setiap kesempatan salat berjamaah, biasanya imam diajarkan untuk menyampaikan pada makmumnya. Bukan cuma istaqimu, tapi juga ada kalimat sallu salatan muwadda'.
Sallu salatal muwadda'. Ya, apa itu? Salatlah Bapak Ibu sekalian dan rasakan di salat terakhir yang mungkin kita kerjakan dalam salat kita. Kalimat ini terambil dari isyarat firman Allah di Quran surah kedua Al-Baqarah ayat ke-46. Dari ayat 45-nya sampai 46. Wasta'inu bis-sabri was-salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Ayat 46-nya alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Kata Allah, kalau kamu pengen khusyuk salatnya, rasakan, bayangkan bahwa kamu itu sedang menghadap Allah, akan menghadap Allah, bahkan ya sedang menghadap Allah. Kalau perlu rasakan ya wa annahum ilaihi raji'un. Ya kalau Anda nih malam-malam kalau ada kalimat innalillahi wa inna ilaihi raji'un, kebayang apa? Meninggal kan? Maka ini kalimat memberikan isyarat kalau pengen khusyuk rasakan. Ini mungkin sujud terakhir. Bagaimana kalau dalam ruku diwafatkan, dalam sujud diwafatkan. Dan ternyata ayat ini bukan hanya ayat yang tersurat, tertuliskan di mushaf, tapi sekarang tampak, bisa dilihat di YouTube, di video-video misalnya, tampak sekarang CCTV, ada orang sujud tiba-tiba meninggal, ada orang berdiri wafat dalam sholat. Jadi kalau ayat ini sudah tampak dalam kehidupan dan direkam, disebarkan viral, Anda belum sadar juga, dengan cara apa lagi mesti diingatkan? Itu poinnya. Jadi begitu mendengar panggil Allahu Akbar, rasakan, ya Allah, ini mungkin sholat terakhir saya, ya Allah. Makanya persiapan, kayak baju yang bagus, kayak minyak wangi, wudhu yang sempurna, itu indah, panggilan terindah. Nah, itu terkait dengan ibadah. Sekarang ada aspek muamalah sosial. Rasakan begitu juga. Sedang kerja misalnya, cari amal saleh. Makanya kalau orang muslim yang benar, dia akan semangat dengan pengingat kematian ini. Oh, mumpung saya masih hidup nih, kerjakan yang soleh-soleh. Saya nggak tahu di titik mana saya wafat. Kerjakan aja. Dunia, mengerjanya apa? Amal soleh. Di kantor, kerja yang jujur. Jangan korupsi, jangan malas-malasan, kan? Jangan nyogok, jangan macam-macam. Kerjakan yang benar. Untuk jadi apa? Amal soleh. Wafat juga kok. Ya, Anda bisa meninggal dengan mengenakan baju dinas Anda. Saya bisa meninggal dengan mengenakan koko saya saat mengajar. Anda dengan baju dinas, dengan seragam Anda, dengan macam-macam. Jadi saksi di hadapan Allah. Ya, makanya cari yang benar. Semangat kita kejar untuk mengumpulkan amal soleh. Kita nggak tahu di titik mana kita wafat. Makanya jangan sampai terdorong berbuat maksiat. Sekarang banyak ditampakkan, ya Allah, apa nggak ngeri itu? Sekarang banyak dikoleksi, orang koleksi video. Ya, ada yang sedang dangdutan tiba-tiba meninggal, joget meninggal, blok gitu. Ya Allah. Ada yang sedang debat meninggal, ada yang sedang mencela, lidahnya ketarik meninggal. Tuh. Terus masih mau mencela. Itu kan Allah langsung kasih tanda nih, pencela akhirnya begini. Wailul likulli humazatin lumazah. Ya, apalagi yang dicela nilai-nilai keislaman, nilai kebaikan dan sebagainya, ditampakkan langsung. Ya. Ini yang wafat sedang maksiat nih begini. Terus Anda masih mau maksiat, Anda sehat. Ya, kembalikan kepada akal yang benar. Karena itu memahami interpretasi bagaimana kita memahami kematian, pengingat pada diri kita, yaitu jadikan itu untuk meningkatkan ibadah kita, mengoleksi amal saleh dan meninggalkan perbuatan maksiat apapun yang kita kerjakan. Jadi kalau kita pemahamannya ke situ, maka dunia kita semangat mengerjakan dengan motivasi mengumpulkan amal saleh dan siap menjemput kematian dalam keadaan apapun pada kondisi yang terbaik. Orang beriman itu jangan takut meninggal. Kalau takut meninggal, ada masalah tuh namanya. Nggak usah takut. Mau masuk surga nggak? Ayo jawab. Mau, udah kan? Tuh nggak konsisten kan? Pengen ke surga, tapi nggak mau meninggal. Kamu sehat, Joni? Ke surga kan meninggal dulu tuh. Coba lihat bagannya tadi. Dunia, akhirat kan? Terus ada barzah dulu, meninggal dulu. Jadi kalau Anda pengen ke surga, tempatnya di sini, di akhirat nih. Surga di sini. Jadi kalau pengen ke sini, ya meninggal dulu. Yang lucu pengen ke sini nggak mau meninggal. Kurang sehat. Kurang sehat. Makanya orang-orang beriman yang yakin dengan kehidupan ini nggak takut dengan kematian. Ya, malah dia bermohon kepada Allah untuk mendapatkan kematian yang terbaik. Dia berusaha aja ikhtiar. Ya, dia berikhtiar dengan yang terbaik, dengan semaksimal mungkin. Nggak takut. Ya, nggak ada kerjaan, takut ya meninggal juga. Mau takut, mau nggak takut ya meninggal juga. Mendingan kita nikmati kehidupan kita dengan mengerjakan amal saleh. Tiba waktunya, alhamdulillah, Allah berjumpa dengan Allah Subhanahu Wa Taala, membawa nilai-nilai kebaikan. Sekarang kita bertobat, berusaha meninggalkan maksiat. Ya kapan saja, gitu ya. Nah, kalau ada takut kematian, berarti ada penyakit namanya wahan. Bukan Wuhan, awas, jangan salah baca, wahan bukan Wuhan. Ya, nggak usah pakai ilmu TikTok lah, diketik, diketok gitu kan. Cari, jangan cocok logi ya. Ya walaupun mungkin korelasi-korelasi tertentu bisa ada isyarat, tapi jauh. Wahan hubbud dunya wa karahiyatul maut. Hubbud dunya wa karahiyatul maut. Jadi biasanya kalau orang takut akan kematian dan sebagainya, itu salah satunya hubbud dunya, karena terlalu loba dengan urusan dunia, terikat jiwanya, terpatri dengan urusan dunia. Ya. Urusan dunia itu bisa dua, bisa terlalu banyak mengoleksi materi dunia, bisa karena kedudukan, pengen karena harta benda, macam-macam kumpulin, kan? Atau banyak berbuat maksiat, karena terkumpul di jiwanya begitu, dia nggak siap meninggal.
Takut, pengen terus di dunia karena takut, fitrahnya itu takut, rohnya takut balik karena merasa kurang bekal. Ya, Anda kalau mudik aja bekal nggak ada kan, nggak bisa pulang. Kenapa nggak pulang, Pak? Aduh, nggak ada bekal nih, nggak ada uang. Ya, Anda dunia aja takut mudik karena nggak ada bekal. Gimana dengan akhirat? Ya Allah Ta'ala alam bisawab. Semoga kita diberi hidayah ya untuk memperbaiki diri. Masih ada waktu? Oh, kalian masih aja. 5 menit lagi ya. Kita coba lihat ya. Ibu DMA ya. Baik. Ini YouTube ya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ingin bertanya, di terjemahan Al-Quran dijumpai kalimat orang fasik. Apa sih fasik itu? Lalu apa bedanya jahil, fasik, dan munafik? Apakah ketiganya berkonotasi sama? Terima kasih. Semangat memahami Al-Quran dan semoga Ustaz dan juga orang-orang saleh di belahan bumi manapun selalu dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Semoga Allah juga memberikan perlindungan kepada Anda dan kebaikan dan lebih daripada apa yang Anda sampaikan. Baik, fasik. Pertama fasik. Fasik itu orangnya, ya. Perbuatannya disebut fasak. Fasaqa yafsuqu. Ya, fusuqan fahuwa fasik. Ya. Fasaqa yafsuqu fusuqan atau fisqan fahuwa fasiq. Bi'sal ismul fusuq ba'da al-iman, dari fasaqa. Fasaqa, orang yang disebut fasik. Perbuatannya disebut fusuq atau fisqun. Nah, lihat sini. Ini kata kerjanya, verbnya, infinitifnya. Fasaka. Nah, untuk memahami kata fasak, kita cari lawannya. Ya. Bima'rifatul diddi yu'raful ma'na. Dengan mengetahui lawan, ya, kita bisa mengetahui hakikat dari kata yang ingin kita pahami. Apa sih artinya kecil itu? Lawan kecil apa? Besar. Oh, kalau kita tahu artinya besar itu berarti ini lawannya.